Selamat datang di Talkshow Manfaat Kebumen bersama saya Tarawita Ramasari dan rekan saya Hapsani Labrasya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah sosok inspiratif yang berhasil lolos menembus 10 lebih perguruan tinggi di luar negeri ya guys. Wow banget ya teman-teman semuanya. Langsung aja kita sambut Kak Rizky Alivian Ramadan. Halo Kak Rizky. Oke, halo semuanya. Ini kira-kira langsung perkenalan aja kali ya? Oke. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama narasumber yang sangat inspiratif dan berprestasi. Seseorang siswa dari Insan Cendekia Serpong yang berhasil diterima lebih dari 10 perguruan tinggi luar negeri. Nah tentunya hal ini, pencapaian ini tuh bukan hal yang mudah ya. Pasti ada tantangannya, terus kemudian usaha dan juga proses yang cukup panjang di baliknya. Nah di sini kita akan ngobrol santai mengulas perjalanan, pengalaman dan juga tips yang bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Halo Kak Rizky, apa kabarnya nih? Oke, halo semuanya. Alhamdulillah baik. Boleh nih ya kita kenalan dulu seperti namanya siapa dan biasanya dipanggil apa nih biar teman-teman semua enak gak sih nyapanya. Dan mungkin bisa ditambah seperti hobi kakaknya atau apa gitu, kenapa bisa sehebat ini? Aduh, kalau dibilang hebat kayaknya belum ya. Maksudnya aku masih kelas 12, masih istilahnya kakak kelas kalian gitu. Nah, aku di sini sebenarnya perkenalan dulu ya. Aku Rizky Alivian Ramadan, biasanya dipanggil, kalau di lingkungan sekolah tuh biasanya aku dipanggilnya Kiki. Tapi mungkin karena di Kebumen lebih familiarnya Rizky, nggak apa-apa Rizky aja. Aku dari Insan Cendekia Serpong, sekarang sedang di kelas 12, tapi aku udah selesai, jadi aku udah nggak balik ke sekolah lagi. Jadi untuk sekarang aku tinggal fokus untuk persiapan UTBK aja, dan ya nunggu beasiswa gitu intinya. Sebenarnya pas itu tuh pertama kali aku dapet decision letter itu tuh pas sekitar bulan November kali ya. November itu tuh aku lagi nyiapin TKA. Terus aku berani yang jarang banget buka laptop selain buat nyiapin TKA, buat selain nyiapin materinya segala macem gitu. Tiba-tiba aku tuh pertama kali tahu bukan dari email, malah aku kasih tahu sama temanku, kayak kebetulan emailnya ketinggalan di situ. Jadi dia buka, ternyata ada. Dari pertama kali banget aku dapet tuh dari Monash. I think it was a pretty decent university when it comes to kayak quality of education, taraf hidup dan lain sebagainya. Monash is quality wise is very good di Australia. Karena di Australia itu kalau nggak salah ada namanya Group of 8. Itu adalah universitas-universitas di sana yang berkontribusi lebih dari 50% riset yang ada di Australia. Jadi bayangkan dari 8 universitas itu, risetnya tuh lebih dari 50% itu. Sebenarnya koreksi, alhamdulillah LO aku sekarang, atau penerimaan aku sekarang udah 15 universitas dan aku masih menunggu lagi untuk selanjutnya. Karena sebenarnya yang top-top tuh belum keluar semua guys. Kayak misalkan Edinburgh, aku belum placement test dan aku masih harus tunggu sekitar 1 bulan lagi. Dan ada New York University yang ternyata aku kena waitlist. Tahu New York University kampusnya Taylor Swift. Nah itu aku dapat waitlist di situ, tapi aku harus masih nunggu 1 bulan lagi sekitar segitu. Jadi kayak ya wishing the best luck for NYU. Abis itu sama ada Princeton, aku juga kena waitlist, tapi I don't think it's a big deal karena memang kalau misalkan kalian tahu di Amerika itu semua universitasnya itu sangat-sangat tinggi gitu. Dan aku sudah mendapatkan sekitar 3 Pittsburgh, Colorado Denver, dan Virginia Tech yang ketiga-tiganya kebetulan memang sangat-sangat kompetitif gitu. Dan aku sudah dapat scholarship di Colorado Denver itu sekitar 400 juta per tahunnya. Tapi itu belum termasuk living cost. Jadi aku masih harus mengeluarkan ongkos untuk biaya hidup sehari-hari. Aku harus kayak istilahnya kayak harus hemat gitu. Kalau dibandingin sama teman-teman yang lain, mungkin kalau di sekolah aku kebanyakan itu taraf hidupnya itu lebih kayak ke mampu dan sangat mampu gitu ya. Aku tuh kadang kayak harus yang sedikit kayak lebih hemat gitu loh. Dan itu nggak apa-apa, kayak maksudnya itu bagian dari usaha kita buat mencapai apa yang kita inginkan gitu kan. Jadi perasaan aku sih pertama banget intinya kayak aku seneng. Pada akhirnya aku lebih seneng lagi ketika aku dapat lebih lagi yang ternyata masih lebih jauh dari itu timelinenya. Jadi kayak kemarin aku dapat dari Manchester, dari Leeds gitu-gitu, itu aku jauh lebih seneng. Jadi memang setiap univ itu ada euforianya ya. Maksudnya kayak kalau Princeton atau university yang di Amerika, aku sudah dapat waitlisted aja aku udah seneng karena dari Indonesia itu pasti kayak setiap tahun cuma ada 1-2 orang yang lolos gitu. Kalau misalkan mereka ada yang mundur,
kita bakal naik posisinya gitu. Jadi kayak aku tinggal satu step lagi buat dapat universitasnya. Ya intinya seneng sih gitu. Oke, kan Kak Iki tuh diterima di banyak kampus luar negeri. Nah, dari pilihan itu kira-kira mana yang paling dream kampus banget nih menurut Kak Iki? Oke, sebenarnya kalau dream campusnya, kalau dari poster yang kalian bisa lihat di IG Chesterpong, aku tuh pengen masuk ke University of Toronto. Adanya di IG. Kalau misalkan mau buka, ada HP nggak? Kalau misalkan mau buka boleh, silakan. Jadi di situ aku tuh dapat dari University of Toronto. Aku kebetulan dapat 3. Kalau misalkan kalian tahu ITB itu kan ada kampusnya Ganesha, Jatinangor, sama Cirebon ya? Ya nggak sih? Ada 3 itu. Persis Toronto tuh juga seperti itu. Jadi mereka tuh ada yang di Saint George, ada yang di Mississauga, sama ada di Scarborough namanya. Nah, aku kebetulan aku pengen yang di kotanya. Aku di Saint George, major aku neuroscience. Jadi aku insya Allah bakal masuk ke situ. Itu yang aku pengen banget. Tapi sebenarnya kalau yang aku pengen banget dan aku belum dapat, aku pengen masuk ke University of Edinburgh. Itu tapi belum, seperti yang aku bilang tadi, aku belum mendapatkan placement testnya. Kalau misalkan aku dapat situ, kemungkinan aku bakal ke situ. Jadi kayak, tapi nanti pada akhirnya semuanya itu tergantung sama, karena aku kan beasiswanya kan dari pemerintah ya. Nanti tuh bakal ada wawancara dulu. Kayak kira-kira apakah minat aku tuh masuk dengan kriteria pemerintah atau enggak. Kalau misal memang ternyata pemerintah mengarahkan aku ke kampus yang kurang aku suka, ya nggak masalah. Karena kan pada akhirnya beasiswa itu bukan tentang apakah kita tuh merasa nyaman di kampus itu, ya nggak sih? Karena kan kita udah dikasih uang nih setiap bulan berapa puluh juta gitu. Yang harus kita pikirkan adalah gimana cara kita berkontribusi lebih ke depan gitu. Setelah kita pulang, setelah kita dapat ilmu tuh kita mau ngapain sih di Indonesia gitu kan? Jadi pada akhirnya yang kita harus pikirkan adalah kita mau kasih kontribusi apa yang nyata buat Indonesia gitu. Jadi kalau aku sih itu sih ya, kayak antara Toronto kalau nggak Edinburgh. Tapi ya kalau Edinburgh doakan aja ya teman-teman, semoga aku bisa dapet gitu. Amin. Oke, kalau kita mundur sedikit ke awal, sejak kapan sih kakak ini tuh mulai punya target buat kuliah ke luar negeri? Apakah itu semua dari awal sudah direncanakan atau baru muncul ketika di tengah perjalanan? Oke, agak susah dijawabnya ya. Seperti ini sih sebenarnya, kayak gimana ya? Hampir tiap minggu itu selalu ada university session sama. Biasanya itu yang paling sering kalau tiap tahun tuh Education USA. Itu buat kampus-kampus di Amerika. Lalu ada juga kayak IDP. Kalau misalkan kalian tahu itu lembaga buat penyelenggara IELTS atau English Proficiency Test. Lalu pernah juga dari Spanyol dan lain sebagainya. Aku di saat itu sih aku dari kelas 10 bukan tipe yang apa ya, kalau ada info aku bakal oh ya udah gitu. Aku selalu bakal ikut meskipun it's gonna take kayak aku harus skip kelas gitu. Dan kalian tahu di IC kan academic pressure-nya sangat-sangat luar biasa ya. Kayak kita nggak masuk sehari bisa ketinggalan 1 bab gitu. Jadi kayak aku nggak apa-apa sih kalau misal memang harus seperti itu gitu. Karena yang penting aku dapat info. Tapi memang saat itu minat aku tuh belum grounded teman-teman semua. Jadi aku masih yang kayak aku tuh mau keluar negeri apa enggak sih gitu. Aku tuh mau kemana sebenarnya? Karena kayak pilihannya tuh masih banyak dan di saat itu tuh kayak lebih ke apa ya, cuma sharing session aja. Kayak misalkan Education USA ke sekolah. Ya udah kayak sekedar kayak kenapa saya harus study di USA gitu. Tapi ya kayak mereka tuh nggak sampai membuka session kamu tuh mau apa gitu. Dan itu kata mereka aku harus ke kantornya mereka yang dimana karena kan aku boarding ya dan kegiatan di boarding itu lumayan padat gitu. Jadi kayak aku tuh belum yang sampai tahu itu tentang seluk-beluk di tujuan aku tuh mau apa gitu. Akhirnya karena aku belum jelas arahnya seperti apa, aku tuh baru kepikiran justru di tengah jalan teman-teman semua. Jadi aku baru beran yang kayak all in lah gitu istilahnya. Itu tuh pas Juli gitu. Itu ada pengumuman beasiswa di Jepang dari Uniqlo. Tahu kan merek baju yang biasanya kita pakai? Dari Uniqlo, dan itu lumayan gede nominalnya. Tapi di saat itu adalah kendala aku belum punya dokumennya. Nah dari situ tuh aku kayak mikir sebenarnya info seperti ini tuh harusnya tuh bisa diterima oleh semua orang gitu loh. Dan aku tuh nggak mau kalau misal kayak ntar setelah aku bisa mendapatkan privilege ini, orang-orang di sekitar aku tuh masih susah. Jadi aku pengennya setelah ini kalau misal memang teman-teman udah dapat info, ya pakai infonya gitu ya. Kalau misalkan mau tanya ke aku boleh gitu. Jadi saat itu tuh aku belum ada persiapan sama sekali. Aku belum ikut kalau mau ikut beasiswa itu biasanya standarnya pertama IELTS udah pasti ya. IELTS atau TOEFL mungkin lebih familiarnya. Tapi aku sarankan kalau misal memang teman-teman mau ke luar negeri, lebih bagusnya IELTS. Kenapa begitu? Karena IELTS itu pertama dia itu lebih ini aku nggak promosi ya. Maksudnya kayak menurut aku ini secara kuantitas dan kualitas lebih bagus. Jadi IELTS itu tuh dia bukan mengukur seberapa pintar bahasa Inggris kamu, tapi lebih ke
apakah kamu bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari gitu. Memang yang diukur pada akhirnya adalah seberapa bisa kamu ngomong bahasa Inggris gitu. Cuman pada akhirnya kayak tesnya itu banyak, ada 4 subjek. Ada, kalau kalian udah tahu kan biasanya ada writing, reading. 2 lagi apa coba, ada yang tahu nggak? Listening sama speaking, betul. Jadi 4 itu. Nah, jadi dari 4 itu baru ntar kayak di rata-rata. Sedangkan kalau TOEFL, menurut aku tuh lebih banyak teorinya. Dan ini plusnya banget dari IELTS adalah ketika kamu mau mengirimkan skor IELTS kamu ke universitas atau ke lembaga lain, itu kamu nggak perlu bayar lagi. Kalau TOEFL tuh, biaya pendaftarannya lebih murah sekitar 800.000 dibandingkan IELTS. Kalau sekarang kayak udah naik deh. Tapi nanti di akhir itu kalau misalkan mau send skor ke universitas itu harus bayar lagi. Temen aku kena charge sekitar 100 berapa puluh ribu gitu. Itu kan lumayan ya kalau misalkan kayak aku daftarnya ke 15 univ gitu kan. 15 kali 12 berapa coba? 30, 15, 180 ribu gitu. 1.800.000 habis buat ngirim-ngirim dokumen doang gitu kan. Jadi aku lebih prefer buat tes IELTS. Nah di saat itu aku baru kayak menyiapkan buat IELTS SAT kedua. SAT ini panjangannya Scholastic Aptitude Test. Ada yang udah familiar belum sama SAT? Belum ya? Memang kalau menurut aku tuh ini lebih familiar untuk yang mau ke US, yang mau ke Amerika. Karena dia memang diselenggarakannya sama lembaga Amerika. Dan perlu dicatat dari kesekian banyak universitas yang aku dapat itu, yang pakai SAT itu nggak sebanyak itu. Jadi yang pakai SAT cuma yang di Amerika. Sama yang mungkin kalau Australia mereka butuh sekedar kayak karena kurikulum kita tuh belum diterima sama mereka. Jadi kurikulum kita tuh dianggapnya masih terlalu kosong gitu. Jadi sama mereka itu mereka minta tes yang standarnya internasional seperti itu. Jadi ntar kayak ada passing grade-nya kira-kira berapa buat masuk jurusan tertentu. Kalau misalkan lebih kompetitif berarti ya harus lebih tinggi gitu. Lalu habis itu aku siapin yang lain dan itu tuh kayak baru bulan Agustus aku baru selesai. Jadi memang baru saat itu aja kayak aku tuh brand yang baru di tengah-tengah aku kepikiran gitu. Dan itu memang termasuknya agak telat, makanya aku berharap teman-teman di sini karena masih kelas 10, kelas 11 ya. Waktu kalian masih banyak buat menyiapkan semuanya. Tetek bengeknya pokoknya banyak banget. Itu harus disiapkan dari kelas 10, kelas 11. Karena sebenarnya kalau misalkan kita mau idealis ya, harusnya kelas 10 itu kita udah mulai menyiapkan gitu. Tapi ntar kita bakal bahas lebih lanjut lagi gitu. Udah sih itu aja. Oke Kak, itu sangat bagus ya. Jadi dia mulai muncul ingin rencana itu dari tengah perjalanan ya Kak. Dan dari sekian banyak pilihan nih Kak, kampus di luar negeri, apa sih yang menjadi pertimbangan utama Kakak dalam memilih kampus dan jurusannya? Oke. Tergantung negara tujuannya teman-teman. Jadi gini, di luar negeri itu sama kayak di Indonesia. Kalau kita kan sistemnya biasanya PTN. PTN-nya kan kita pertama SNBP dulu kan. SNBP, kalau misalnya SNBP nggak lolos, ya udah berarti SNBT. Biasanya kalau SNBP strategi kalian apa sih? Mungkin belum mengalami ya. Tapi kalau misalkan yang udah kelas 12 atau yang mungkin udah kelas 11 udah diarahin sama guru BK-nya gitu. Biasanya kalau mau milih SNBP itu, kita tuh nggak diarahkan untuk ke kampus yang tinggi banget gitu istilahnya. Jadi kayak yang masih aman-aman aja. Karena SNBP itu memang sistemnya adalah dia memilih berdasarkan ranking gitu kan. Kayak dia, dan itu gaib banget. Kayak bisa aja ternyata yang tahun lalu lolos, tahun ini ternyata jurusannya nggak ada yang lolos. Karena kebetulan temen aku ada yang mengambil 6 orang di FTM di ITB dan tahun lalunya itu dapat 4 orang lolos. Tapi tahun ini 0, sama sekali nggak ada. Gitu. Jadi memang SNBP tahun ini sangat kacau gitu. Nah sama kayak di luar negeri juga mereka tuh punya preferensinya masing-masing tiap negara. Kalau di Indonesia mungkin preferensinya adalah PTN, baru PTS, baru mungkin kayak kedinasan gitu-gitu ya. Kalau di luar negeri, misalkan Amerika, aku bakal bilang Amerika itu reviewnya, aplikasi, pendaftarannya itu kita sangat-sangat holistik. Arti holistik tahu nggak teman-teman? Jadi semuanya itu bakal dicek. Jadi holistik itu sangat-sangat ketat dari semuanya. Jadi kayak dari pertama nih, ekstrakurikuler aku tuh apa aja sih? Itu mereka cek. Kalau di Indonesia kan nggak ada ya. Kayak maksudnya bahkan kalau jujur sih aku juga ya sih. Kalau misalkan aku ada ekskul hari Sabtu, kadang kayak aku malas-malasan gitu. Cuman ya kayak pada akhirnya kan mereka tuh cuma lihat apa sih satu yang impactful sekali gitu kan. Kalau misalkan kalian lihat di CV aku itu bisa di ini Bu, di awal. Nah itu. Aku co-founding klub debat sama MUN.
bareng sama temen aku yang sekarang lagi USDC Camp di Jakarta. Jadi ini tuh menurut aku yang sangat-sangat menonjol tuh di sini. Lalu yang kedua, aku juga anak OSIS. Aku aktif di bidang kalau istilahnya tuh Sasbud, sastra budaya. Tapi sebenarnya tuh gabungan dari bahasa sastra dan seni budaya. Jadi aku tuh ngambil spesialisasinya aku lebih ke bahasa dan sastra. Seni budaya aku juga ngambil karena aku pemain biola. Jadi kayak ya udah aku masih masuk ke situ. Dan aku tuh berusaha buat membantu pengembangan bahasa di sekolah aku gitu. Jadi pas itu aku berusaha gimana caranya biar organisasi yang aku sedikit ini, ekskul yang sedikit ini, itu tuh sangat-sangat impactful buat pendaftaran gitu. Dan itu memang harus strateginya seperti itu. Lalu yang ketiga, aku juga memanage, aku ketua dari Padus di ICS Serpong. Jadi di saat itu aku memang dari kelas 10 sampai kelas 11 aku minta di Padus dan aku digadangkan buat jadi ketuanya. Dan itu bakal jadi CV yang bagus terutama buat ketua gitu. Lalu yang kedua, rapot penting banget. Kenapa gitu? Karena mereka tuh pasti lihat kayak GPA kita berapa. Kebetulan ketika aku masuk ke US itu, kan aku dibikinin transkrip nilai ya. Mereka tuh kan skalanya nggak 100 kayak di kita, tapi skalanya tuh 4. Jadi ketika kita 100, itu kan gampangnya kayak nilai kita tuh bisa berapa aja, 92, 93 gitu kan. Tapi kalau misalkan skalanya 4 kan nilainya nggak mungkin kayak 3,888 gitu. Jadi nilai aku tuh kebetulan dikatrol. Jadi kayak dari yang awalnya rata-ratanya 92 karena dikonversi ke 4. Jadi bukan 92 kalau 192 kalau 4 berapa? Enggak, tapi mereka tuh pakai skalanya dari range sekian sampai range sekian maka GPA-nya 4. Jadi kalau misalkan seperti itu, aku masih 4 dong. Makanya GPA aku 4 sempurna gitu. Atau IPK-nya 4 gitu. Kalau misalkan ke Amerika. Nah, abis itu selain itu kalau di Amerika itu mereka juga melihat prestasi kita. Itu yang ketiga. Abis itu melihat apa lagi ya? Esai itu penting banget teman-teman kalau di Amerika. Aku ada temen yang kemarin itu medalis IOAA, tahu nggak? Astronomics and Astrophysics. Sedangkan aku pengalamannya, aku tuh maksimal banget. Aku di IMUN. Model United Nations gitu kan. Dan itu tuh kayak aku cuma dapat honorable mention, bukan yang kayak best delegate gitu. Istilahnya kayak aku masih juara 3 gitu loh. Dan dia tuh dapat juara 3 juga sih, tapi kan di bronze gitu kan, bukan di honorable mention. Nah, dia tuh pengen daftar ke US. Tapi kebetulan karena memang merasa kemampuannya untuk membuat esai itu tuh belum yang sebagus itu gitu. Maka kemampuan bahasa Inggris itu sangat penting sekali kalau misalkan kita mau ke luar negeri ya. Karena buat bikin esai pun kita butuh gitu, buat punya skill bahasa Inggris yang bagus. Itu sangat penting. Jadi kayak misalkan kayak kita tuh punya pengalaman apa, gimana caranya kita tuh bakal menuangkan ke esai. Ada namanya metode STAR. STAR itu S-nya adalah situation, T-nya task, A-nya action, R-nya responsibility. Jadi, result. Jadi, apa sih yang kita hadapi situasinya itu pertama. Lalu yang kedua, tugas kita tuh apa di situasi itu. Lalu yang ketiga, aksi kita apa terhadap situasi itu. Karena kan udah ada masalah, kita harus tahu gitu. Harus tahu kayak istilahnya tuh apa yang kita lakukan. Nanti baru hasilnya tuh apa. Dan gimana hasil itu bakal bermanfaat dan relevan untuk jurusan yang kita mau tuju gitu. Jadi kalau di US itu semuanya bakal dinilai. Jadi mereka tuh memang kalau di SMA mereka kan dari kelas 9 ya. Kelas 9, 10, 11, 12, 4 tahun. Mereka itu dari kelas 9 tuh 9 buat adaptasi dulu. Kelas 10 nanti mulai bikin passion project, mulai bikin research, mulai bikin segala macam. Pokoknya organisasi, volunteering itu juga penting. Jadi mereka tuh ngelihat kayak kita tuh seberdampak apa buat masyarakat gitu. Kalau aku kebetulan di kelas 11, aku mengumpulkan sekitar 100 juta buat teman-teman di sekitaran Jakarta yang masih istilahnya kayak underprivileged gitu. Yang mereka tuh masih memang pendidikannya kurang, bahkan sanitasinya kurang, bahkan orang tua mereka tuh kebanyakan pemulung. Kita bagi rata dan akhirnya kita sukses buat bikin acara itu gitu. Dan itu sangat bagus kan kelihatan di CV gitu. Lalu yang kedua kalau misalkan di kampus yang lain, di negara lain, di Kanada misalkan, aku main aman aja sesuai sama minatku karena mereka tuh gak tipe yang kayak neko-neko kayak oh ya udah selama passing grade kamu aman, kamu dapat. Tapi memang passing grade harus aman gitu loh. Kayak misalkan rata-ratanya minimal 95 atau IELTS 7,5 gitu. Jadi aku milih sesuai minat aku. Dan aku kebetulan dapat di Life Science, Chemical and Physical Science. Lalu yang ketiga aku dapat di International Relations. Dan itu kerja sambil kerja gitu kuliahnya. Jadi kayak 2 tahun teori, 1 tahun kerja, 1 tahunnya lagi baru ntar kita persiapan buat kelulusan gitu.
Lalu kalau buat Inggris itu sangat-sangat akademik teman-teman. Jadi Inggris tuh pakai kurikulum namanya Cambridge. Familiar kan? Cambridge. Kalau misalkan kurikulum kita itu let's say satu minggu tuh berapa mapel ya kalau boleh tahu? 20-an gitu gak sih? Seminggu 20 mapelan gitu ya? Oke, 20 mapel itu mungkin luasnya segini. Tapi ketika kita telaah satu-satu mapelnya, paling kayak depth-nya, kepanjangnya itu atau kedalaman ilmunya itu cuma segini gitu. Beda sama di Inggris yang A-levels, kurikulum mereka tuh kalau kelas 12 namanya Cambridge A-levels. Itu cuma 3-4 mapel. Beneran cuma 4 mapel doang, satu minggu. Jadi bayangin, satu minggu itu sekolah 5 hari. Cuma 4 mapel. Sesantai apa sih? Enggak santai. Jadi memang harus belajar banget, dan itu tuh belajarnya dalam banget. Beneran yang mereka tuh dari dari groundnya apa. Gak sesimpel yang kayak di sini misalkan matematika disuruh cari persamaan garis, ya udah cari aja y min y 1 sama dengan m dalam kurung x minus 1, ya kan, apal kan. Nah tapi kalau di Inggris tuh nggak seperti itu. Kenapa kok garis itu bisa miring? Kenapa garis itu bisa lurus? Kenapa kalau ketika garisnya itu tegak dia nggak punya gradien? Itu mereka semuanya ajarkan seperti itu. Jadi memang dari ground, abis itu mereka basicsnya juga diajarkan. Kenapa kok teori itu ada? Bahkan ada Maple Theory of Knowledge gitu. Aku juga kurang paham karena aku nggak ngambil. Di bawahnya itu nanti baru mereka tuh kayak bakal diperdalam sampai ntar di ujian terakhir itu ada namanya A-level test. Itu mereka harus lolos itu. Jadi kalau misalkan di Inggris tuh akademiknya sangat-sangat luar biasa gitu. Kalau di Inggris aku cari yang sesuai sama akademik background aku. Karena kebetulan aku ambilnya kalau di sekolah itu malah STEM. Aku ambilnya matematika, fisika, kimia, biologi. Jadi aku kuat di 4 itu dan memang nilaiku bagus-bagus semua di situ. Aku ambil material science sama engineering. Jadi aku tergantung sama universitasnya apa. Apakah dia kuatnya di engineering, apakah dia kuatnya di science. Nah kalau di Australia aku juga sama, aku pokoknya ambil yang sesuai sama minat aku gitu. Aku ambil di engineering, science dan sekitarnya itu. Hong Kong juga sama. Jadi balik lagi semuanya tergantung sama negara tujuan kalau aku sih. Kalau misalkan negara tujuannya ternyata seperti ini, aku lihat lagi di univnya itu mereka tuh bagusnya di mana gitu. Kalau misalkan tapi bagusnya di sini, aku pilihnya itu. Itu sih. Oke, terima kasih. Nah, selama proses itu secara umum boleh nggak sih kita dibocorin tahapan seleksinya ya kakak, melalui apa aja dan hal-hal apa aja yang perlu dipersiapkan, mungkin dari tadi tesnya, dokumen atau hal-hal lainnya. Dan dari semua proses itu, bagian mana yang menurut kakak itu paling menantang? Yang paling, bentar, berarti pertama jelasin dulu ya? Jelasin dulu, oke. Jelasin dulu prosesnya. Pertama di kelas 12 awal itu aku ikut semua standardized test. Jadi SAT, IELTS, semuanya aku selesaikan dulu di kelas 12 awal. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan aku saat itu belum tahu ya, maksudnya kayak kondisi mendaftar ke perguruan tinggi luar negeri itu seperti apa. Apakah tuh ntar bakal kayak tabrakan sama timeline dalam negeri atau enggak seperti itu. Aku cuma ngira-ngira aja, tapi aku udah prediksi. Kalau misal aku sampai di awal tuh kok belum selesai, aku bakal keteteran di akhir. Dan ternyata memang benar. Teman-temanku yang di saat itu baru menyelesaikan IELTS sekitar bulan Desember keteteran. Karena apa? IELTS itu kalau udah Christmas, udah Natal, sampai New Year's Eve, tahun baru, itu mereka tutup. Jadi liburannya mereka tuh di tanggal itu. Nah kebetulan teman-temanku itu butuh buat Januari awal. Jadi kebayang gak sih hektiknya seperti apa buat nyiapin di Desember yang kayak mereka tuh habis TKA loh, mereka habis ujian UAS, habis UAS dan mereka masih harus nyiapin IELTS. Dan itu aku bersyukur karena aku menyelesaikan itu sebelum masa hektik pendaftaran gitu istilahnya. Jadi masih bulan Agustus, masih bulan Juli gitu. Itu dia, itu pertama. Abis itu baru pendaftaran itu aku selesaikan. Aku tuh punya target teman-teman. Jadi kayak kapan aku harus menyelesaikan universitas tertentu gitu. Jadi aku biasanya bikin timeline. Aku punya spreadsheet aku sendiri. Aku kan awal begini, masa kayak sekarang bikin aja sendiri kayak boleh di spreadsheet, boleh di mungkin di Canva, boleh mungkin kayak kalau misalnya kalian lebih suka konvensional ya pakai kertas aja nggak apa-apa gitu. Bebas aja sesuai kalian. Pokoknya itu ada targetnya. Kira-kira sebelum unit tersebut tutup pendaftaran, aku sudah harus mengumpulkan dokumen Hamin sekian. Biasanya aku seminggu sebelumnya aku sudah harus siap. Jadi Hamin 1 minggu aku sudah siap dengan semua dokumen aku, semua essay aku, dan tinggal daftar aja gitu. Langsung kita tinggal jangan sampai mepet. Nah nanti kalau udah itu tiap unit kita beda-beda teman-teman. Jadi nggak semuanya yang kayak bakal butuh tes, bakal butuh
kayak apa ya, dokumennya pun beda-beda gitu. Jadi ada yang memang butuh SAT, ada yang enggak gitu kan. Ada yang butuh IELTS dan ada yang enggak butuh IELTS sebenarnya. Tapi kebanyakan karena aku pengennya di UK, US sama Kanada sama Aussie, semuanya butuh IELTS. Tapi kalau misalkan kalian kayak let's say mau daftar di Jepang atau kayak mau di Hong Kong, di Korea gitu-gitu, itu kayaknya mereka nggak semuanya harus IELTS gitu. Jadi ntar pokoknya yang harus dilakukan adalah pertama research dulu di kelas, di sebelum mendaftar itu. Universitas itu butuhnya apa aja. Dan ini nggak bisa dadakan ya, maksudnya kayak aku pun butuh waktu banyak, aku butuh meluangkan banyak waktu untuk mencari tahu gitu. Tapi untungnya karena apa ya, kayak istilahnya lingkungan sangat-sangat suportif dan aku tuh nggak sendiri di sini pastinya. Aku dibantu sama teman-teman aku yang kebetulan juga pengen mendaftar di luar negeri. Jadi aku tahu kayak kira-kira infonya tuh apa aja. Karena biasanya kayak sekedar kayak kebayang gak sih kalau misalnya kayak teman kita tuh ngobrol gitu. Lu udah nyiapin ini belum? Jadi inget gak sih kayak oh iya gue kurang dokumen ini, gue harus nyelesain ini cepet-cepet gitu. Jadi memang segampang itu. Nah makanya teman-teman di sini kalau misalkan bisa, abis ini kalau memang kalian punya minat ke luar negeri, ajak aja teman-teman kalian. Karena mau percaya nggak percaya, kalau misal punya teman itu pasti bakal lebih gampang semuanya. Kayak bisa saling memotivasi, itu paling penting. Kedua bisa saling mengingatkan kalau misal memang ada yang masih kurang gitu-gitu. Jadi ntar aku harap setelah ini gak cuma minat kalian yang bakal naik, tapi direalisasikan juga. Jadi ajak teman-teman kalian buat setidaknya mencoba. Kan kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak pernah mencoba kan. Karena banyak teman-teman aku juga yang kayak, kenapa gua nggak daftar luar negeri dari kemarin ya? Masa kayak sekarang bahkan SNBP nggak dapet, UTBK belum tentu dapet. Kalau misalkan 2 itu ternyata belum rezeki, dia tutup gitu kan. Jadi memang kebanyakan universitas luar negeri itu bukanya akhir tahun, jadi kayak sekitar November, Desember itu banyak banget. Dan masih ada juga yang kayak baru tutup kemarin, kayak Singapura itu juga baru tutup, makanya aku dapat S gitu. Jadi memang tergantung gitu. Jadi pada akhirnya harus tetap research dan tahapannya berbeda tiap universitas gitu. Terima kasih. Dan nah ini yang sering jadi ketakutan atau pertimbangan banyak orang dan mungkin juga teman-teman di sini soal bahasa Inggris Kak. Kakak punya tips gak tips khusus yang buat belajar bahasa Inggris atau cara ningkatin potensi bahasa Inggrisnya? Oke. Di sini aku sebenarnya agak bingung ya buat ngasih tipsnya seperti apa, karena kalau aku sendiri ini bukan apa-apa ya, tapi aku merasa aku tiba-tiba bisa aja gitu loh, bukan yang kayak aku harus live sampai malam gitu. Karena teman-teman aku juga ada, believe it or not, kayak di Jakarta masih banyak orang-orang yang harus les di English First EF. Kalau misalkan kalian familiar, biasanya tuh mereka tuh udah satu paket EF, Yamaha, sama satu lagi apa gitu. Pokoknya sama Kumon. Jadi mereka tuh Inggrisnya di EF, Yamaha buat musik, Kumonnya buat matematika. Gitu. Nah aku tuh enggak, karena ya balik lagi kayak aku tahu kondisi ekonomi aku bukan yang sangat-sangat privilege gitu. Aku nggak yang kayak uang jajan aku sebanyak itu gitu. Enggak juga. Jadi kayak aku harus hemat. Nah, aku tuh kebetulan kalau dari MTS aku sendiri, aku dari kecil tuh memang sudah suka apa ya, kayak nonton yang bahasa Inggris gitu. Karena kebetulan humornya masuk aja di aku gitu, kayak humor aneh-aneh yang kayak ya pokoknya yang tau lah yang aneh-aneh gitu di IG gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kayak maksudnya turn those weird things into something that can make an actualization on you gitu. Jadi kayak bagaimana caranya biar hal-hal tersebut yang memang kayak sebenarnya tuh aneh gitu, kayak misalkan kayak film, meme Inggris atau mungkin lagu, itu bisa bikin sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Ada yang tahu nggak game namanya Taylor Swift versus Shakespeare? Nah, ini juga unik banget. Jadi kalian tahu Shakespeare nggak? Shakespeare itu adalah salah satu sastrawan Inggris. Dia hidup di abad sekitar belasan, aku nggak tahu juga, aku belum lahir. Pokoknya di saat itu dia itu sangat-sangat terkenal, karyanya sangat-sangat bagus. Kalau misalkan mau cari boleh, tulisannya Shakespeare di Google boleh. Literatur beliau tuh sangat bagus. Kenapa namanya gamenya Taylor Swift or Shakespeare? Karena Taylor Swift itu lagu-lagunya kalau kalian baca itu nggak ngerti nggak sih sebenarnya artinya tuh apa? Kadang tuh kayak banyak yang what is this gitu loh, ngerti nggak sih kayak how am I even supposed to understand all these things gitu. Aku tuh kadang kayak masih harus yang mencari artinya dari ini tuh apa sih gitu. Misalnya kayak Exile, Ivy, abis itu kayak ada juga Dorothy gitu-gitu kan. I didn't know those words until I listened to
Taylor Swift songs by chance gitu. Jadi yang aku lakukan adalah tiap aku mendengar kata-kata yang aneh dari lagu Taylor Swift, ya aku cari aja. It's not a humiliating things buat aku cari itu. Mungkin kayak ada yang orang-orang mikirnya kayak di apaan sih gue cari arti lagu, gengsi gak sih? Tapi believe it, kayak ternyata memang pada akhirnya itu membantu aku ketika kayak mungkin awalnya aku masih merasa kayak aku sekedar tahu buat keren-kerenan aja. Kayak gue tahu loh arti lagu Taylor Swift ini tuh apa gitu. Tapi pada akhirnya ketika aku membuat esai, ketika aku mau berkomunikasi sama orang-orang dan ternyata aku membutuhkan kalimat itu, akhirnya aku bisa ngomong gitu. Dan itu kayak membantu banget ketika kayak mungkin teman-teman yang mau UTBK gitu. Kayak kan di LBE tuh banyak yang kayak which word most similar to this gitu kan. Itu membantu banget ketika kita udah terbiasa. Karena Inggris tuh pada akhirnya tentang pattern teman-teman. Jadi semuanya tentang Inggris itu kalau misalkan udah terbiasa bakal lebih gampang. Nah selain itu di sekolah aku itu aku inisiasi namanya English Day. Mungkin di sini kalian juga udah ada ya katanya English Day itu. Ya aku sih berharap gimana caranya biar kalian tuh bisa saling menciptakan lingkungan yang saling support gitu. Environment yang kayak jangan menjudge orang ketika orang itu bisa bahasa Inggris. Jangan menjudge orang ketika orang itu tuh mau berusaha. Dan yang paling penting jangan menjudge orang ketika orang itu tuh belum bisa. Itu yang bikin orang itu gak akan berkembang gitu. Dan buat yang memang belum bisa, jangan takut untuk mencoba. Gak apa-apa, teman-teman yang ngomongin apapun itu ya gak apa-apa. Banyak teman aku yang kayak dari kelas 11 itu gak mau ngomong. Tapi ketika udah kelas 12 mereka butuh IELTS, mereka tuh bilang ke aku gini, iya ya Ki, ternyata program lu yang dulu itu sebenarnya membantu. Kenapa gue kok gak pernah ngomong? Kenapa kok gue selalu malu? Kenapa kok gue bla 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 bla? Dan pada akhirnya intinya ya mereka memang butuh gitu kan. Coba di sini siapa yang udah terbiasa buat ngomong Inggris di kelas? Angkat tangan. Siapa? Eko biasa tidak tuh? Kelas bilingual ada pas anak-anak bilingual ya? Oke, kalau gitu berarti masih sedikit banget nih. Biasakan setelah ini, mungkin kalau buat ngomong secara keseharian masih agak susah ya teman-teman. Belum terbiasa gitu ya. Gak apa-apa, entar coba dulu aja kayak simple minta izin ke guru. Coba ada petugas kelasnya yang kayak ketua kelas kah, sekretaris kah buat kayak inisiatif. Ini loh guys, kalau misalnya kita mau ngomong ke guru tentang ini, misalnya kayak minta izin atau kayak menyapa atau mungkin kayak sekedar basic conversation seperti itu. Itu ya nggak apa-apa, misalnya kayak minta izin ke toilet ya nggak apa-apa. Seperti anak TK, iya memang. Tapi kan pada akhirnya kita cuma butuh lingkungan yang memang suportif gitu. Jadi ntar yang memang belum bisa bakal tertarik mencoba, yang sudah bisa bakal lebih bisa mengajarkan ke yang lain. Begitu. Udah sih itu aja kayaknya ya. Maksudnya, oke aku tambahin sedikit lagi. Jadi kebetulan aku tuh dari MTS tuh kan gak yang terlalu bisa banget. Aku cuma sekedar bisa ngomong. Aku sebenarnya kayak bisa, oh ya udah kalau misalkan ada teks gitu, aku ngomongnya bisa dan aku fasih. Tapi aku nggak tahu cara ngomong ke orang seperti apa. Aku nggak tahu cara ngomong misalkan kayak, kamu, nama kamu siapa, kamu dari mana, bla bla bla. Itu aku belum bisa seperti itu teman-teman. Jadi yang aku lakukan adalah saat itu aku stepping out of my comfort zone. Dan alhamdulillahnya aku kan masuk ke IC Serpong nih. Di situ aku shock banget, hari pertama banget aku masuk nih. Aku ada matrikulasi. Kayak penyetaraan gitu. Dan memang itu penyetaraan yang benar-benar menyetarakan aku gitu. Aku yang sebelumnya gak pernah bisa bahasa Inggris, belum pernah ngomong gitu ya. Pas aku masuk kelas, guruku tuh lulusan Monash University, satu alma mater sama kamat kalian. Itu guru bahasa Inggris. Aku shock banget, dia ngomong bahasa Inggris full di kelas tanpa jeda, tanpa Indonesia. Dan memang kalau misalkan ngomong bahasa Indonesia di kelas beliau, kita bakal kena detention gitu, bakal kena hukuman. Aku shock banget karena aku bahkan kayak buat minta penggaris ke teman aku aja tuh aku nggak tahu kayak how to do that gitu kan. Tapi ternyata it pushed me buat berkembang, it pushed me to grow beyond my limits gitu. Itu kayak jargon. Jadi pokoknya itu deh kayak aku berusaha buat mendorong kemampuan aku tuh lebih dari situ. Dan pada akhirnya ternyata mereka tuh bilang Inggris aku tuh oke kok gitu. Terus tiba-tiba aku di semester 2 karena aku berusaha buat selalu konsisten ya kayak berbicara bahasa Inggris itu. Oh ya, dan teman aku tuh ada yang dari Filipina. Jadi aku selalu berbicara bahasa Inggris sama dia dan memang dia tuh sangat-sangat membantu gitu ya. Dan di semester 2 aku kepilih jadi tim inti debat Inggris di IC. Jadi ya aku compete in NSDC dan ternyata di tahun pertama aku lolos sampai ke provinsi dapat juara 2 gitu. Jadi memang di saat itu insentif aku tuh lumayan besar. Tapi kan bukan berarti kalau misalkan kalian tidak memiliki kesempatan yang sama ya. Mungkin kayak di sini
let's say gak semua orang, belum ada yang bisa memberi contoh kalian untuk ngomong Inggrisnya gak sih? Kayak susah bangetnya tuh gimana caranya ngomong Inggris itu yang kalau misalkan orang ngomong tuh natural, itu belum bisa kan? Aku dapet itu dari orang yang memang memberikan contoh secara nyata di kehidupan aku gitu. Kalau misalkan kalian belum bisa, ya gak apa-apa, cari aja dulu di YouTube, cari aja dulu mungkin kayak konten-konten yang kalian suka. Misalnya kalian suka apa deh, sebutin satu hal yang menurut kalian tuh menarik gitu. Labubu atau apa? Yang cowok-cowok biasanya sukanya apa? Bola, ya nggak apa-apa, cari aja bola, cari interview pemain bola, atau kayak segera nonton pertandingan bola, hoki gitu-gitu. Itu komentatornya pasti ngomongnya pakai bahasa Inggris atau bahasa asing lah. Ntar kalian terjemahkan aja, itu sudah sangat membantu. Seperti itu. Jadi memang namanya belajar ya harus sepanjang saat. Kayak gak bisa kayak kita belajar Inggris sehari aja lah gitu, ya nggak bisa. Pokoknya kalau misal mau bisa ya harus terus gitu. Jadi ya segi motivasi aja ya. Maksudnya ketika memang resourcesnya sudah beda, berarti harus motivasi dari dalam diri kalian yang lebih dikuatkan gitu. Oke. Kakak, selain tips khusus untuk belajar bahasa Inggris, kakak ini sebagai siswa yang aktif dan juga punya banyak kegiatan nih. Gimana sih cara kakak untuk membagi waktu antara belajar, organisasi dan persiapan untuk perguruan tinggi ini? Iya benar. Jadi di IC itu 24 jam nggak cukup guys. Kayak kita selalu bilang kalau bumi bisa 30 jam kita kayaknya mau deh. Karena emang sepadat itu. Aku sering banget kayak baru tidur jam 2 gak harus bangun lagi jam 5. Ya nggak apa-apa, itu kan kehidupan ya. Tapi aku tuh selalu punya prinsip gini, aku harus work life balance. Kalau aku di hari weekdays aku tidur jam 2 bangun jam 5, ya nggak apa-apa. Aku ntar weekend aku puas-puasin, entah main ke Blok M lah, entah nonton film lah, entah apapun itu. Pokoknya aku bakal selalu find a way to make myself feel comfortable in a high pressure environment kayak di IC. Jadi bagaimana caranya biar kita tuh bisa nyaman ketika kita memang menghadapi banyak tekanan. Dan memang semuanya itu tentang time management. Memang nggak bisa disamakan semua orang. Kayak orang-orang tuh taunya aku tiap hari main, orang-orang taunya aku tiap hari seneng-seneng gitu. Ya enggak lah, kalau di kamar ya aku belajar. Cuman emang kelihatannya aja kayak kalau weekend aku main kemana gitu. Dan itu memang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tugasnya udah selesai di weekdays. Ya nggak sih? Kalau kita mau weekend ya weekdays udah selesai dulu. Kalau misalkan aku weekdays belum selesai, let's say tugas aku terlalu banyak, ya aku nggak apa-apa. Aku postpone dulu seneng-senengnya. Aku weekend aku dengan belajar, weekend aku dengan kegiatan yang memang harus aku selesaikan gitu. Nah cara aku bagi waktu tuh biasanya gampang teman-teman. Bangun pagi itu kan sekitar jam 4 lah ya, 4.30 gitu. Kalau di Serpong itu 4.30 masih cukup buat sholat tahajud dulu biasanya. Jadi kalau misalkan udah 4.20 lah kalau mau aman ya, alarm tuh 4.20. Abis itu baru ke masjid, terus habis itu kita sholat subuh, ntar baru balik itu 5:30. Jadi aku tuh masuk ke sekolah itu kan jam 7, sama kayak kalian semua juga. Tapi aku tuh harus apel jam 6.20. Jadi aku harus siap-siap jam 6.20, udah harus keluar asrama. Jadi ntar aku apel, nanti baru sholat duha di masjid. Baru ntar jam 7 sampai jam 3 sore. Sebenarnya depends sih. Kalau udah kelas 12 tuh kita sering kalau hari Jumat kita pulang jam 12 gitu. Atau kadang tuh bisa lebih sore di hari Selasa sama Rabunya, atau Rabu sama Kamisnya gitu. Itu bisa sampai jam 4. Tapi pokoknya setelah itu aku bakal manfaatkan waktu itu buat fokus sama pengembangan diri aku. Jadi kayak misalnya organisasi, ekstrakurikuler, les biasanya aku juga kalau misalkan ada aku bakal ikut di sore harinya. Nah nanti malam harinya kan aku ada kelas malam, ya aku ikut aja kalau semisal sempat. Baru ntar aku belajar mandirinya itu jam 8 sampai jam 10. Jadi jam 8 sampai jam 10 aku bener-bener yang gitu. Aku nggak buka HP, aku cuma buka laptop. Dan aku bener-bener yang kalau aku butuh apa, itu aku buka. Tapi di IC itu jangan disamakan kayak sekolah-sekolah yang banyak waktu luangnya. Di sana itu bener-bener yang kayak dapat waktu free 15 menit aja tuh udah oke gitu loh. Udah kayak akhirnya gue bisa tenang, akhirnya gue bisa istirahat gitu sebentar. Tapi kan gak setiap saat kan. Kadang tuh kayak memang baru bisa belajar jam 10 karena harus ada rapat segala macam gitu. Nah jadi ya kayak aku memang harus bisa bagi waktu. Tapi kelas 10 sama kelas 11. Gitu kan pas kelas 12 kan aku udah harus mendaftar univ nih. Tadi yang ditanyain kan kayak gimana caranya buat bagi waktu organisasi sekolah sama univ. Kebetulan di kelas 12 ini organisasi di IC Serpong tuh udah gak boleh.
Jadi kelas 12 benar-benar lepas mulai tanggal 17 Agustus. Jadi 17 Agustus itu kayak upacara bendera, baru habis itu sertijab. Di sini kayak gitu juga. Nah ya pokoknya gitu. Jadi abis itu benar-benar udah lepas. Pokoknya kalau misalkan kita masih ada tugas organisasi, ya tegur aja adik kelasnya. Lu kerja gitu. Simpel itu sebenarnya. Maksudnya kayak ini nggak yang kayak gitu juga ya. Maksudnya kayak diingatkan aja gitu. Nah nanti karena organisasi aku udah kurang banget nih, aku pakai waktu yang biasanya orang pakai buat organisasi itu, aku pakai sebelumnya, aku buat pengembangan diri. Jadi IELTS aku itu kan jangan disangka aku dapat IELTS bagus tuh karena aku udah punya starting Inggris yang bagus ya. Aku tuh harus belajar, aku masih harus mock test, aku harus menyiapkan waktu, meluangkan waktu. Ini yang susah banget teman-teman. Jadi aku tuh harus meluangkan waktu sekitar 1 jam untuk SAT tiap harinya. Jadi buat mock test dan evaluasi segala macam. Lalu untuk IELTS-nya aku masih harus prepare lagi. Dan itu di luar 1 jam itu. Jadi sekitar tiap hari itu 3 jam itu kayaknya ada deh. Jadi aku biasanya berangkat ke sekolah lagi itu jam 8 malam. Habis itu aku pulang jam 11 malam. Jadi memang 3 jam itu aku fokusin buat belajar itu. Nanti belajar ulangannya kapan? Ya kapan-kapan. Kalau masih sempet. Kalau misalkan nggak sempet ya udah aku belajar kayak paginya kayak atau enggak yang manfaatkan tadi kayak pengetahuan yang udah aku tahu. Tapi memang aku tuh prinsipnya aku nggak bisa yang SKS banget. Jadi aku kalau misalkan di kelas, jadi di IC itu kan masuk kelas tuh antara wajib dan nggak wajib ya. Maksudnya kayak kalau misal kalian merasa nggak butuh masuk kelas ya nggak usah masuk gitu. Jadi aku tuh kalau misalkan masuk kelas ya memang aku butuh sekali dan aku bakal fokusin di situ. Aku bakal fokus banget. Pokoknya kalau misalkan di kelas aku manfaatkan buat belajar. Jadi yang aku lakukan di H-1 ulangan bukan belajar ulang lagi, bukan belajar kayak dari awal dari nol. Aku belajar ya yang aku butuh aja, yang aku masih belum ngerti gitu kan. Jadi paham kan sampai sini kayak kenapa bisa menambal semua itu gitu loh. Dan maksudnya kayak kenapa 24 jam itu akhirnya cukup. Karena memang aku butuh belajarnya yang aku butuh-butuh aja. Tapi memang harus kerja keras. Misalkan di weekend aku ada waktu kosong, ya aku pakai buat belajar. Dan aku tuh bukan tipe yang matematikanya bagus banget yang sampai kayak Jerome Pauline itu enggak. Tapi aku selalu terapin prinsip aku harus latihan soal di weekendnya. Dan selama 3 tahun aku di IC, aku belum pernah remet matematika. Jadi ya, dan selalu kayak 195 gitu. Itu kenapa aku bisa seperti itu? Karena aku menggunakan strategi seperti itu. Jadi aside from academic, aku selalu kayak memakai waktu yang aku punya buat gimana caranya biar aku tuh bisa pengembangan diri gitu. Nah nanti daftarnya tuh kapan? Mungkin teman-teman tanya ya kayak daftarnya kapan dong kalau gitu. Aku tuh biasanya, kalau kelas 10-11 itu kan sore-sore ada organisasi dulu ya, kayak misalkan rapat segala macem. Di kelas 12 kan nggak ada. Aku biasanya ke BK. Aku jadi pulang sekolah tuh aku nggak langsung yang tidur gitu. Temen aku ada yang kayak kebanyakan tuh kan tidur, karena memang capek banget kan, malamnya udah harus belajar, sorenya ya biasanya tidur. Aku nggak seperti itu. Aku ke BK, aku minta pengarahan, aku minta kayak apa ya istilahnya. Minta diajarin lah sama guru BK aku gimana caranya buat aku bisa tembus ke univ ini, atau kayak sesimpel guru BK aku itu tuh menyarankan aku tuh masuk mana, itu kan harus dipertimbangkan juga kan, syarat seperti apa, financial planning seperti apa, itu aku semua dapatkan dari BK. Dan memang ini aku nggak sendiri ya teman-teman, kayak mungkin kalau kalian bayangin ih keren banget kayak bisa kayak gitu semuanya sendiri, ya enggak, pasti ada ups and downs-nya ketika aku merasa kayak aduh capek gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau capek istirahat aja, nggak usah dipaksa. Aku bukan tipe orang yang kayak aku bakal mempressure diri aku yang sampai aku kayak burn out gitu, aku nggak mau, aku nggak suka. Aku bakal kasih porsi aku, misalnya kayak seminggu itu aku bakal ke BK 2 kali, 3 kali. Ntar baru sisanya aku bakal gunain waktu buat me time, buat sendiri, buat kayak sekedar research aja lah, kayak univ yang aku mau tuh kriterianya seperti apa gitu kan. Itu kan harus tahu univnya tuh maunya apa, kayak tadi aku udah bilang, negaranya seperti apa. Bahkan geopolitiknya pun aku mempertimbangkan ya teman-teman. Kenapa aku kok nggak menaruh UK di pilihan prioritas pertama aku? Karena aku tahu pertama housing pricesnya mereka tuh lagi gila-gilaan. Mereka tuh semuanya tuh lagi banyak banget barang yang apa ya, kayak ekonomi mereka tuh memang lagi kurang stabil. Karena apa? Karena politiknya memang lagi nggak stabil. Jadi di dalam negerinya itu aku kurang paham secara politik juga sih. Pokoknya mereka tuh memang lagi nggak stabil gitu. Nah kalau di US kenapa aku nggak taruh prioritas juga? Karena what if someday I got bombed by Iran gitu kan? Aku kan nggak tahu kayak kapan perang itu akan terjadi, dan aku nggak mau, dan aku pilih Kanada. Kenapa gitu? Karena Kanada mirip kayak Indonesia, mereka relatif aman meskipun ally-nya atau apa sih namanya sekutunya
sekutunya itu kan memang kayak Amerika seperti itu kan, tapi mereka tuh sangat-sangat menghargai kemakmuran dan keberlangsungan hidup setiap warganya. Dan makanya kalau misalkan kalian tahu itu, bahkan di beberapa univ di sana ada yang kayak foto kelulusannya itu tuh. Jadi memang karena mereka tuh selain menghargai warganya sendiri, mereka juga sangat-sangat friendly kepada semua pendatang di sana. Jadi bukan yang kayak kalau Trump kan beneran yang Muslim nggak boleh masuk gitu kan. Sempat memang saat itu tuh kayak aku concern terbesarku adalah aku mau daftar Amerika nggak ya? Karena aku takutnya kalau misalkan aku daftar sia-sia. Tapi ternyata karena apa ya, itu mungkin kayak masih culture shock aja, kayak ternyata kok ada yang visanya ditahan. Ada juga yang mungkin kalau kalian lihat itu di social media ada yang kayak orang lagi jalan aja itu bisa ditangkap, bisa diinterogasi, bisa masuk ke detention camp segala gitu-gitu. Aku nggak mau disepertikan dong, tapi ternyata memang kita harus lihat negara bagiannya. Kalau di California mereka relatif aman. Lalu di bagian Upper East itu tuh di sekitar timur atas New York gitu-gitu. Itu kan mereka state-nya termasuk yang aman, negara bagiannya. Mereka termasuk aman dan termasuk berpendidikan dan termasuk demokrat. Jadi mereka tuh sebenarnya anti Trump gitu teman-teman. Jadi kayak mereka tuh lebih aman dan mereka lebih peduli terhadap mahasiswanya. Aku pilih yang di bagian situ-situ karena aku merasa kalau misalkan aku keluar negeri dan aku nggak aman ya buat apa gitu kan. Jadi memang kita harus mempertimbangkan itu gitu. Oke, jadi kan di tengah proses yang panjang itu kan pasti pernah lah yang ngerasa capek gitu. Tapi kakak pernah nggak sih ngerasa kayak udah nyerah gini dan kalau misalkan lagi kayak gitu tuh kira-kira apa yang membuat kakak tuh bangkit gitu? Kayak agak ekstrim ya kalau dibilang pernah pengen menyerah gitu. Enggak juga sih. Kalau pengen menyerah kayaknya enggak. Tapi namanya manusia pasti kita ada fase-fase kayak kita demot, ya nggak sih? Ada fase yang kayak suntuk banget belajar, ada fase yang aduh kenapa sih orang-orang kok lebih jago daripada gua ya gitu. Pasti adalah kayak gitu masa-masanya, apalagi kalau misalkan teman-teman kalian memang semuanya pinter. Kayak di IC memang seperti itu. Jadi kita tuh harus punya self esteem yang lumayan tinggi. Jadi kita harus ya nggak apa-apa gua nggak pinter di bidang ini, tapi kan gua pinter lebih di yang lain. Ya itu nggak apa-apa kan, kayak namanya hidup kan harus balance. Kita nggak bisa kayak tinggi di semuanya gitu. Jadi aku tuh biasanya memang kayak porsikan diri aku aja gimana caranya biar aku tuh nggak stres. Kalau misalkan aku udah stres ya udah aku bisa. Fun fact, aku bisa kayak sehari bener-bener nggak keluar kemana-mana karena aku memang harus memulihkan mental aku gitu. Dan itu nggak apa-apa teman-teman. Maksudnya ketika kalian memang butuh buat istirahat ya nggak apa-apa. Take your time gitu. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang memang sebenarnya tuh pernah dengar quotes ini nggak sih? Everything is bigger in your mind. Jadi semua hal itu sebenarnya tuh lebih besar ketika kamu tuh memikirkan aja. Jadi ketika udah dihadapin, ya udah sebenarnya kayak gini aja, nggak usah gimana-gimana gitu kan. Jadi memang seperti itu. Mindset aku di pendaftaran luar negeri ini seperti itu. Ketika aku merasa kayak mungkin yang paling beratnya itu adalah di IELTS sama SAT kali ya. Ketika aku merasa kayak, kok SAT orang-orang tuh langsung bagus. Ada yang kayak sekali nyoba langsung 104-80 gitu, let's say. Aku pertama kali nyoba tuh bahkan gak nyampe 135 karena nilai math aku jelek banget. Ya nggak apa-apa, aku koreksi, mungkin sedih dulu nggak apa-apa ya, sedih dulu 2 hari 3 hari gitu, aduh kok gue bodoh ya gitu ya nggak apa-apa. Jangan dipaksakan mental kita buat toxic positivity, ada kan istilahnya, tahu kan? Ketika kita memaksa kita tuh buat kelihatan seneng di depan orang, itu nggak baik teman-teman. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau misalnya kita memang sedih, ya sedih aja, tapi bukan berarti kita harus mempengaruhi orang-orang di sekitar kita buat ikut sedih, itu nggak bagus juga. Jadi gimana caranya biar kita tetap menebarkan energi positif, tapi bukan berarti kita nggak memvalidasi emosi kita. Kalau kita memang sedih ya nggak apa-apa. Aku sedih, aku memang sedih, tapi aku mau ketemu orang. Gimana caranya biar aku tuh tetap bisa ngasih energi positif ke orang itu. Itu yang susah memang, tapi ya nggak apa-apa. Ntar kayak pasti kalau misalnya kalian ada motivasi bisa seperti itu. Dan nanti kalau misalnya udah 2 hari sedih, baru ntar aku setelah itu langsung evaluasi kurangnya aku di mana ya. Lalu target aku buat next SAT itu seberapa. Baru ntar kayak aku menerapkan target belajar yang cukup. Nah kalau misalnya ada seperti itu, aku nggak bakal burn out. Jadi apa ya? Aku tuh tipe orang yang santai gitu. Kalau misalkan mau belajar, bukan yang kayak TO tiap hari, enggak. Aku TO tiap hari sih. Cuman maksudnya nyantai aja gitu. Kayak setelah TO, ya udah nggak usah langsung belajar langsung gitu. Tidur dulu nggak apa-apa. Jalan-jalan dulu nggak apa-apa. Pada akhirnya tuh semua tergantung kayak kita tuh sebenarnya kayak posisi mental kita tuh, posisi emosi kita tuh seperti apa. Aku tipe orang yang nggak bisa belajar ketika aku emosi, ketika aku sedang sedih, ketika aku sedang kayak merasa low, aku sedang
seperti itu. Bahkan kemarin aku ngerjain PK aja aku salah 10 karena aku lagi kayak burnout mampus gitu. Kayak aku tanya ke teman-teman aku, kamu PK-nya bener berapa, dan kayak mereka ternyata bagus, kayak bener 15, aku salah 10 gitu kan. Aku berhenti dulu, aku bener-bener yang kayak oke, mungkin saatnya gue buat berhenti dulu. Gue bakal ambil me time dulu bentar. Besoknya gue baru start lagi, dan ternyata bener, ketika aku mencoba besoknya lagi, aku bener semua gitu. Jadi kan kayak memang semuanya itu tergantung kita tuh sedang clear gak sih pemikirannya gitu kan. Karena kalau misalnya kita kayak lagi sedih dan kita memaksakan diri buat apa ya, kayak lebih gitu ya istilahnya, nggak bisa teman-teman. Kita harus tahu keadaan kita seperti apa. Dan tapi memang ada masanya, kalau aku sih aku selalu ada masa yang kayak aku memprioritaskan apa yang aku pengen kejar dibanding sama kewarasan mental. Tapi bukan berarti kayak aku harus yang stres banget, enggak. Tapi kayak misalkan kok orang-orang tuh bisa ya tidur tiap hari 8 jam gitu cukup. Ya aku nggak kayak gitu. Aku harus menyisihkan waktu lebih buat bisa fokus ke hal-hal yang bermanfaat gitu. Misalkan kayak aku buat orang-orang tidur, aku masih buka laptop buat mendaftar bla bla gitu-gitu. Ya nggak apa-apa, itu memang harus aku lakukan. Jadi aku memang selalu ada masa-masa yang kayak urgent. Misalkan kayak pas TKA, orang-orang tuh idgaf banget teman-teman. Jangan salah ya, di Ceserpong itu meskipun TKA-nya kalau yang rata-rata wajib tuh kan kita peringkat 3, tapi sebenarnya kalau rata-rata semuanya gak dipublish itu kita peringkat 1. Tapi anak-anaknya itu nggak semuanya yang bener-bener ambis banget, enggak. Bahkan teman kamar aku tuh yang kayak ya udah TKA aja gitu, karena mereka ngerasa nggak butuh, tapi memang nilainya bagus. Aku juga nggak tahu gimana ceritanya, tapi pokoknya nilainya bagus. Nah, aku tuh tipe yang kayak kayak aku tuh nggak bisa kayak mereka. Ketika mereka santai, aku harus bisa lebih. Aku selalu belajar di kamar lebih banyak daripada mereka gitu intinya. Dan mereka kayak kadang tuh tanya, kalau ada motivasi sih? Ya motivasi gue adalah diri gue sendiri gitu. Motivasi terbesar gue adalah ketakutan diri gue kalau misalkan one day gue gagal. What should I do gitu kan. Makanya penting juga harus ada plan A, plan B, plan C, sampai plan Z ya gak apa-apa. Pokoknya bebas, itu harus kita lakukan semuanya, harus kita susun satu-satu. Ketika plan A gagal, kita masih ada plan B. Jadi kita gak akan takut ketika kita mencoba plan A gitu. Karena mental takut itu yang harus dibasmi dari semua orang. Jangan sampai kita tuh punya mental takut buat mencoba. Karena kalau misalnya kita udah takut mencoba, ya kita gak bakal pernah maju. Ya gak sih? Kita bakal stuck di situ terus gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apakah aku pernah burnout, pasti pernah. Tapi kalau misalkan pernah pengen menyerah banget gitu, ya enggak sih. Kayak menurut aku cara biar enggak menyerah paling gampang itu adalah kita harus terapin target. Udah, kalau kita ada target, apapun halangan, rintangan, ups and downs, semuanya itu di situ tuh yang ada di perjalanannya, itu proses, nggak apa-apa. Dan orang tuh, kita tuh nggak bisa samain sama orang ya. Maksudnya kayak, ini aku ngomong kayak gini ke temen-temen, tapi aku juga merasakan struggle yang sama sebenarnya. Aku tuh merasa kayak, aku selalu ada masa yang aku kenapa membandingkan sama orang gitu. Aku selalu mikir kayak, kenapa tuh orang-orang kok lebih baik daripada aku. Tapi itu sebenarnya salah teman-teman, jangan sampai mikir seperti itu. Ada rezeki, setiap orang tuh punya rezekinya masing-masing. Setiap orang punya kadar rezeki masing-masing. Ketika kamu tuh kok belum dapat sekarang, bisa tahu ntar, gitu kan? Kan kita nggak tahu. Tapi pokoknya yang penting adalah sebagai manusia kita harus berusaha semaksimal mungkin gitu. Jadi ya pada akhirnya kalau misalkan aku ditanya kenapa aku pengen nggak mau menyerah, ya karena aku tahu kayak pada akhirnya aku bakal dapat apa yang aku mau meskipun jalannya berbeda dibanding temen-temennya. Kan buat masuk UI nggak harus semuanya SNBP ya nggak sih? Buat masuk UGM nggak harus semuanya SNBP. Ada SNBT, ada Mandiri, ada yang lain lagi, pokoknya banyak lah. Ya sama seperti itu, banyak jalan menuju Roma. Jadi pokoknya jangan sampai kita membandingkan kenapa teman kita tuh kok lebih gampang ya gitu. Itu mindset yang salah. Jadi seperti itu sih, biar kita nggak gampang nyerah gitu. Terus gimana sih cara Kak Rizky ini menjaga konsistensi dari semangat dalam jangka yang waktu ini lumayan panjang? Gimana tuh Kak? Oke, sebenarnya tadi udah lumayan menjawab ya, tapi mungkin aku bakal tambahin lagi. Kira-kira gini, aku itu selalu melihat temen aku yang lebih baik. Tapi dalam artian gini, jangan sampai, ini sebenarnya kayak agak tricky sih. Aku tuh selalu kalau misalkan ngeliat temen aku yang lebih baik, aku bakal kayak, kok bisa ya orang hidupnya tuh seperti itu gitu. Ya gak sih? Kalian mesti kayak gitu juga kan? Kayak misalkan ada orang yang lebih pintar daripada kalian, kok hidupnya beruntung banget gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya orang itu tuh udah melewati apa aja gitu. Yang orang-orang tahu, aku di IC paralel 8, aku paralel atas banget gitu. Aku ranking 1 terus, dan yang orang tahu ya aku selalu pintar aja gitu. Karena aku tiap hari belajar, kelihatannya kayak seneng-seneng gitu kan. Yang orang nggak tahu, ketika aku di belakang, aku malam-malam orang pada tidur ya aku belajar. Makanya itu satu.
Jangan sampai kita kok membandingkan orang kehidupannya lebih baik tapi kita iri gitu ya. Kayak itu jadikan motivasi aja. Oh dia pinter, dia bisa seperti itu, aku harus seperti dia. Itu yang selalu aku lakukan. Jadi karena aku di sana teman-temannya sangat-sangat apa ya, kayak ada yang anak OSN lah, anak NSDC lah, anak LDBI segala macam gitu-gitu. Mereka tuh punya preference masing-masing untuk belajarnya. Aku selalu lihat temanku yang paralel 1, 2, 3 dari atasku semuanya gitu ya. Mereka tuh seperti apa sih kehidupannya? Paralel 1, oke, dia bener-bener tiap hari tuh belajar non-stop, bahkan ketika liburan, karena dia udah pede banget lolos SNBP, dan memang lolos sih. Udah pede banget lolos SNBP. Orang-orang ngapain sih kalau liburan? Jalan-jalan ke pantai ya gak sih? Ke mall. Dia ngapain coba? Dia bikin grafik di GeoGebra. Dia kayak gambar grafik tapi kayak pakai persamaan matematika. Dia bikin apalah, gambar wave gitu-gitu. Pokoknya dia kayak menggambar tapi menggunakan persamaan matematika. Dan menurut aku tuh kayak such a waste of time gak sih guys? Tapi kan itu menurut aku, dan aku tuh gak bakal melakukan itu. Cuman aku ambil positifnya. Dia aja pakai waktu luang buat seperti itu. Aku harus bisa juga. Tapi kan nggak sampai se-ekstrim itu. Aku bakal melakukan waktu luang aku buat hal-hal yang memang aku pengen, tapi yang bermanfaat aja gitu. Jadi aku selalu lihat kayak teman aku yang di atas tuh perjuangan mereka tuh seperti apa sampai di titik itu gitu. Dan aku bakal ambil satu-satu, paralel 2 seperti apa. Dan bukan temen yang paralel doang ya. Karena misalnya kayak ada mungkin orang-orang yang secara akademik nggak terlalu bagus, tapi secara agama lebih bagus. Aku bakal lihat dia kalau misalkan dia tuh pernah nggak sih guys kayak gitu tuh malas ke masjid gitu kan. Selalu adalah masa-masa seperti itu, kita malas ibadah segala macam. Aku pasti lihat teman-teman aku yang setiap hari itu ke masjid, tiap hari 5 waktu ke masjid. Kenapa kok dia bisa seperti itu? Dan ternyata memang kadang tuh ngobrol sama teman tuh works kok guys. Kayak kita ngobrol aja kayak lu gimana sih caranya gini. It's okay, kayak it doesn't mean that we're lower in terms of quality compared to them. I mean, it could be kayak mungkin kita secara kualitas sama mereka tuh kalau dibandingin lebih rendah kita. Tapi kan bukan berarti kita harus malu sama itu. Kita tuh ngobrol sama mereka, kita minta ilmu sama mereka buat biar punya kapasitas yang sama. Ibaratnya kayak ya kalau misal kita mau berusaha sendiri, kan kita harus meraba-raba ya. Beda dong kalau misalkan sama teman gitu. Lu tuh bisa lolos ini tuh karena apa? Ya karena gue gini. Beda kan? Kayak dia tuh sudah pernah melalui itu semua. Jadi bakal lebih gampang buat kita mengaktualisasikannya. Jadi bukan yang kayak bakal meraba dulu gitu. Dan itu memang kegunaan apa ya, kayak kita punya hubungan sosial yang baik sama teman-teman kita gitu. Jadi kalau misalkan kita punya teman yang pintar gitu, jangan diporotin guys, jangan dimintain jawaban. Kita belajar sama dia. Jadi kita harus berusaha gitu. Baik gimana caranya, kita harus punya motivasi belajar yang sama, kita harus punya standar yang sama. Kebayang gak sih kayak teman-teman itu tuh sebenarnya mereka semua tuh anak-anak burnout tau. Bayangin gak sih kayak mereka tuh dapat nilai 100 tiap mapel. Kalau misalkan sekali aja mereka dapat 80, depresinya kayak gimana? It happens to me a lot. Dan terakhir banget tuh karena aku remet gitu. Tapi di mapel yang sebenarnya tuh kayak aku remet Kurdis, bayangin kayak malu-maluin. Maksudnya kayak malu gak sih kayak mapel Kurdis aku remet gitu. Misalnya teman-teman tuh kayak gampang banget loh Ki, kok lu bisa gitu remet. Dan itu aku malu. Ya nggak apa-apa, aku minta bantuan ke teman aku yang lebih bisa. Oh ternyata gini cara jawabnya, ternyata gini cara biar kita paham di materinya, dan ternyata gini caranya biar nggak remet gitu. Dan setelah itu aku terapkan, ternyata di selanjutnya aku bisa lebih baik. Gitu. Jadi nggak apa-apa, kita nggak usah malu. Namanya apa ya? Jangan berpikir kayak ilmu pengetahuan itu gak penting. Misalnya kayak Kurdis buat apa sih? Kan aku gak mau kuliah di Kairo gitu. Ya bukan seperti itu. Yang kita ambil itu bukan pelajaran mapelnya doang, tapi gimana cara kita kok punya mental untuk bisa meminta sesuatu ke orang yang di atas kita. Itu susah sekali. Ntar mungkin kalian bakal lebih bertemu banyak seperti itu di universitas. Itu bakal sangat-sangat, karena mungkin di universitas itu ntar bakal ketemu sama orang-orang yang lebih jago gitu ya. Itu pasti rasanya sangat-sangat, aku nggak tahu istilah Indonesianya apa, tapi intinya humbling, tahu nggak? Kayak apa ya Indonesianya? Tahu? Ada yang tahu nggak artinya humbling? Kayak istilahnya tuh kamu harus, oh ternyata nggak kayak gini. Istilahnya kamu tuh tiba-tiba merasa kayak, kok gue ternyata bodoh ya gitu. Adalah mesti kayak gitu, karena kita tuh berhadapan sama orang yang lebih dari kita. Tapi aku pernah nemu quotes ini. Ketika kamu berada di satu ruangan yang kamu paling pintar di situ, kamu gak akan berkembang. Berbeda ketika kamu di satu ruangan yang kamu paling bodoh di situ. Kamu adalah orang yang berkembang paling cepat di antara semuanya. Dan itu memang terjadi. Ketika aku di Serpong seperti itu.
aku ambil kelas yang berat, aku ambil fisika. Ya bukan karena aku bisa fisika, tapi aku merasa aku harus belajar sama teman-teman yang OSN fisika. Aku harus belajar sama teman-teman yang mungkin fisikanya 100 terus gitu. Dan ya udah kayak pada akhirnya membentuk mental, aku nggak malu buat bertanya. Ya nggak sih, kayak mungkin kita masih ada mental buat kayak jangan tanya biar kelihatan gue pinter gitu. Itu jangan sampai teman-teman, kayak kita harus tahu kapan kita harus tanya, kapan kita harus memberanikan diri untuk iya memang gue nggak bisa, makanya gue minta tolong ke lu buat jelasin. Itu aja sih. Wah, oke teman-teman, banyak banget ya insight yang bisa kita ambil. Masya Allah, inspiratif banget kan teman-teman semuanya. Sekarang ini kita udah mendapatkan informasi lebih dari Kak Rizky nih. Buat teman-teman yang ingin bertanya, kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh angkat tangan ya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Boleh? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kirana Ciruni dari kelas 10-3. Izin bertanya, berapa lama kakak belajar bahasa Inggris sampai lancar dan berani tes IELTS dan IELTS atau TOEFL? Satu lagi, apakah les bahasa Inggris juga atau otodidak? Udah, oke. Terima kasih. Ya, oke. Aku langsung jawab aja ya. Jadi berapa lama aku belajar IELTS? Aku nggak ambil TOEFL teman-teman, jadi aku langsung ambil IELTS karena kebetulan di sekolah aku adanya kelas IELTS. Jadi aku ambilnya karena teman-teman aku lebih familiar dengan IELTS juga, aku ambil IELTS. Aku belajar sekitar dari bulan Juli sampai Oktober. Tapi itu tuh bukan yang, jangan dibayangin kayak tiap hari aku belajar ya, enggak. Karena aku merasa aku burn out kalau misalkan aku belajar tiap hari, dan itu capek banget. Dan aku merasa kayak sebenarnya udah cukup kalau misalkan aku tuh belajarnya segini gitu. Aku baru fokus banget belajar tuh H-1 IELTS-nya. Dan di situ aku bener-bener yang kayak aku harus fokus gitu. Karena aku memang tipe yang aku merasa kalau gak ada gunanya aku start. Tapi ini kalau misalkan kalian gak cocok jangan dicontoh. Tapi aku selalu punya prinsip kayak gini. Akan lebih baik aku fokus H-min mendekati daripada aku fokus dari lama banget tapi aku nggak yang terlalu fokus gitu loh. Kayak aku persiapannya tuh terlalu lama gitu. Aku bakal persiapan lama dari Juli sampai Oktober nggak apa-apa. Aku bakal cari dulu subtesnya seperti apa, cara menjaga seperti apa. Tapi sebatas itu aja. Ntar aku baru fokus banget buat kayak in depth-nya dan mengurangi bolong-bolongnya itu di H-min sekian. Tapi itu memang jangan dilakukan ketika kalian merasa Inggris kalian masih belum mumpuni gitu ya. Kalau misalkan memang masih merasa kurang, persiapannya harus lebih lama. Teman-teman aku banyak yang sampai 2 bulan, 3 bulan dan itu benar-benar mereka tuh les. Nah, buat menjawab pertanyaan kedua, aku nggak les, jujur. Aku berani sendirian semuanya karena aku merasa ketika aku les dan les bimbel gitu ya, menurut aku pace-nya terlalu pelan. Aku butuh yang lebih dari itu. Karena kenapa? Aku merasa waktuku tuh sangat sedikit. Kalau misalnya aku memanfaatkan itu buat ikut bimbel yang ternyata tuh cuma menambah insight aku cuma segini gitu, aku mending belajar sendiri dong, ya nggak sih? Nah tapi itu bakal kurang efektif ketika memang kita belum tahu dasarnya. Aku saat itu tuh posisinya adalah aku sudah tahu IELTS itu apa, aku sudah tahu strateginya seperti apa. Yang aku perlu cuma satu, aku cuma perlu latihan dan latihan. Makanya aku memutuskan untuk gak bimbel. Karena kalau misalnya aku mau ada tutor nih, aku kan enaknya berarti kalau misalkan udah di posisi aku bakal minta tutor yang private ya. Tutor private tuh mahal banget guys, bisa 7 juta sekali les, itu lumayan banget. Aku gak mau spend money sebaik itu, karena menurut aku agak such a waste of resources juga. Aku mending 7 juta itu buat aku daftar univ aja, lebih bermanfaat gak sih? Jadi aku merasa kayak saat itu aku bisa. Dan dengan persiapan yang sepanjang itu, sekitar Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan tuh udah cukup lah buat kita siap ke IELTS-nya. Jadi memang saat itu yang aku lakukan ya tiap hari, mungkin kayak seminggu sekali aja dulu, kayak mock test. Jadi tapi nanti tuh aku udah bikin slide-nya, ada ibu bisa minta tolong digeser yang IELTS.
Nah itu, aku udah bikin PPT buat kalian. Ntar kalau misalnya mau baca, bisa. Nanti kalian bisa pilih yang kiri. Itu tuh dia kayak sampel test. Sampel buat bentuk IELTS itu seperti apa. Itu tiap subtestnya ada di situ. Nah yang bawahnya itu tuh lebih ke kayak mock test. Jadi dia tuh setelah kamu belajar dari atas, kamu bisa buat pakai itu buat latihan. Kalau tes langsung tuh seperti apa sih? Kan kita harus bisa timing ya teman-teman. Bisa harus kayak 60 menit itu kita harus bagi subtes 1, 2, 3 itu seperti apa. Itu kan harus tahu kira-kira waktunya sepanjang apa. Dan tips menjawab speaking segala macam. Aku cuma pakai YouTube. Aku cuma lihat kayak IELTS Band 9 sample, Band 9. Nanti bakal aku nonton aja kayak cara dia menjawab itu seperti apa. Secara apa ya, kasarnya tuh kayak efektif nggak sih gitu. Dan aku tuh harus seperti apa yang aku improve di situ. Itu segampang itu sebenarnya kalau menurut aku, kayak maksudnya kita manfaatkan resources yang gratis-gratis aja lah kalau buat IELTS. Karena maksudnya kayak, jadi gini guys, IELTS itu kalau di luar negeri dia tuh bukan untuk di-compare seberapa tingginya kamu, enggak. Jadi sebatas yang penting kamu lolos passing grade-nya aja. Jadi misalkan kayak Univnya minta 6,5. Ya udah kalau misalkan kamu udah 6,5, mereka bakal anggapnya centang aja. Yang dilihat selanjutnya adalah nilai kamu, standardized test yang SAT kamu, sama yang lain-lain. IELTS itu sekedar kayak kamu bisa ngomong Inggris aja udah gitu. Jadi mau tingginya sampai 9 pun ya nggak ngaruh. Kalau misal mau masuk ke kayak Harvard gitu, mereka nggak lihat seberapa tinggi tes IELTS kamu gitu. Jadi yang penting kamu lolos. Makanya aku tekanin banget, penting banget research dulu sebelum masuk ke kampus tujuan. Karena mau gimana pun passing grade itu penting. Ketika kamu nggak lolos di di IELTS-nya, udah nggak bakal lolos di Univnya gitu. Jadi makanya kita harus tahu kayak timingnya seperti apa. Nah itu nanti yang di sebelah kanannya itu adalah web IDP, bukan, British Council. Mungkin kalau di sini paling dekat Jogja ya Bu. Paling dekat tuh sepertinya Jogja. Tesnya paling dekat Jogja. Kalau misalkan mau yang resmi itu di Jogja. Tapi itu aku nggak tahu apakah ada IELTS atau enggak. Kalau misalkan memang nggak ada IELTS ya TOEFL nggak apa-apa. Tapi tadi kalau misalkan memang mau daftar ke universitas harus bayar lebih dikit gitu. Tapi kebetulan karena aku di Serpong itu lebih deket ke kedutaan Inggris. Jadi aku kesana langsung gitu. Itu buat bookingnya. Buat fee-nya itu kena charge sekitar 3,5 juta. Tapi itu sekali tes aja, kayak menurut saya udah 3,5 itu kalau misalkan dibandingin sama kayak ntar biaya ke depan-depannya kayak buat bikin visa, paspor gitu-gitu, ya menurut aku sih sangat affordable. Misalnya kayak yang penting kalian nabung aja lah, ya nggak sih? Kayak zaman sekarang segitu harusnya masih bisa nabung gitu harusnya. Tapi ya pada akhirnya financial planning itu penting ya teman-teman. Jangan sampai kayak tadi aku bilang, aku 7 juta buat les private. Karena aku nggak mau. Kenapa? Karena aku lebih alokasiin buat daftar universitas gitu. Jadi kita harus tahu nih kayak lebih penting mana sih, yang A atau yang B. Kalau misalkan yang penting yang A, ya udah ambil A. Kalau penting yang B, ya ambil yang B. Jangan sampai kita maruk kayak, wah pokoknya gue harus maksimal semuanya. Gue harus kayak bisa les, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Jangan. Ya kita kalau misalkan bisa mendapatkan hasil yang sama, ya lakukan yang lebih efisien, lebih murah biaya gitu. Ada lagi pertanyaan nggak guys? Oke, satu-satu dulu ya. Mungkin dari yang dulu mana? Kak, Mas Evan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evan Fauzan dari kelas 11A. Kan kakak tadi bilang sedang menunggu pengumuman beasiswa kan. Nah, beasiswa itu seleksinya itu kayak apa aja sih, dan apa aja yang kakak persiapkan buat seleksi beasiswa luar negeri? Nah itu aja. Oke, langsung aku jawab ya. Jadi beasiswa luar negeri itu banyak macamnya teman-teman. Kalau teman-teman aku di sana, itu tuh lebih banyak justru yang mengejar beasiswa dari pemerintah sananya. Jadi misalnya kayak ke Singapura, temen aku lolos di NTU, tahu kan, Nanyang Technological University. Dia kejar beasiswa dari pemerintah Singapurnya, namanya ASEAN Undergraduate Scholarship. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan kita pakai beasiswa Indonesia, harus balik ke Indonesia. Sedangkan buat kerja di Indonesia gajinya kecil. Sedangkan kita di sana aja tuh dapat uang jajan tuh lebih dari itu gitu kan. Tapi kan ya kalau menurut aku kalau beasiswa Indonesia memang seperti itu trade off-nya ya. Kayak kita bakal bayar apa yang sudah pemerintah berikan ke kita gitu kan.
Dan itu ya nggak apa-apa, maksudnya kayak bukan berarti kita mengabdi ke Indonesia selama 2N+1 itu kita nggak boleh bekerja dengan perusahaan lain kok. Ya nggak apa-apa, tambah-tambah penghasilan dari side jobs gitu-gitu, setahu aku boleh. Tapi memang kalau buat undergraduate itu tuh bakal lebih fleksibel. Jadi plusnya itu, kalau buat master, kalau buat yang S2, S3 itu mungkin bakal lebih ketat karena mereka tuh kan cuma 5 tahun ya jatuhnya. Kalau kita kan 9 tahun buat mengabdi di Indonesianya. Makanya bakal lebih fleksibel. Nah jadi intinya kayak teman-teman aku tuh banyak yang pilih pemerintah dari luar negeri. Syaratnya pun berbeda. Jadi nggak semuanya sama. Kalau di luar negeri sendiri, aku pernah sih sekali ikut Hungaria, tapi belum keluar hasil. Itu tuh dia gampang sih sebenarnya. SAT, IELTS, abis itu motivation letter, abis itu ini sih kayak paling dokumen-dokumen yang mendukung tuh kayak paspor gitu-gitu atau kayak national ID, KTP. Habis itu mungkin kalau mentok-mentoknya ya paling kayak kalau ke Rusia temen aku tuh setahu aku ada yang butuh buat tes kesehatan, tapi itu nggak semuanya, itu jarang sekali yang beasiswa yang meminta tes kesehatan, apalagi dia tuh mintanya ternyata kesehatan paru something. Mungkin karena di Indonesia banyak ya kena TBC kali ya, jadi kayak mereka juga aware gitu, kayak takutnya ntar bawa TBC ke sana. Tapi intinya berbeda. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ini aku tahu banget karena aku kebetulan daftarnya Garuda sama BIB. Garuda itu dia mensyaratkan pertama, SAT kamu minimal 1170 dan itu nggak susah teman-teman. 1170 itu kalau kamu belajarnya benar-benar maksimal, itu bisa lah harusnya dapat segitu gitu. Lalu kedua, IELTS minimal 6 atau 6,5. 6 itu untuk dalam negeri. Jadi ada beasiswa double degree namanya. Jadi jangan salah buat kuliah ke luar negeri itu nggak semuanya harus di luar negeri 4 tahun. Ada juga yang pakai jalur dari UI, UGM, ITB, ITS. Itu tuh mereka juga membuka double degree atau gelar ganda. Jadi mereka itu 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di luar negeri atau ada yang 3-2 tahun gitu. Pakai pembagiannya sesuai sama kampusnya, itu bisa pakai beasiswa Garuda juga. Nah itu IELTS-nya minimal 6. Kalau mau ke luar negerinya minimal 6,5 gitu. Nah nanti selain itu ada persyaratan lagi yang lebih lanjut tuh motivation letter atau personal statement istilahnya kalau di beasiswa Garuda itu. Dia 2000 kata ditulisnya maksimal, minimal 1.500. Itu isinya adalah tentang background kamu, personal achievement. Lalu habis itu ada rencana studi di masa mendatang sama rencana kontribusi. Jadi makanya penting teman-teman buat mulai membuat CV gitu, mulai membangun karir di sekolah. Jadi jangan kalian pikir kayak apaan sih jadi anak OSIS nggak penting. Ya ternyata bahkan disuruh kan anak OSIS ya. Ya kelihatan lagi. Ya pokoknya itu deh kayak bukan. Ya pokoknya nanti pasti bakal dimintain karena ternyata beasiswa Garuda pun itu disuruh melampirkan keterangan anggota OSIS gitu. Jadi terlihat kita tuh memang mungkin concern pemerintah terbesar itu adalah apakah di luar negeri itu kita bisa survive atau enggak gitu. Ya enggak sih? Susah loh buat ke luar negeri itu kayak kamu bisa beradaptasi sama orang-orang yang di sini aja udah pintar-pintar, apalagi di luar negeri mesti lebih pintar lagi. Apalagi ada language barrier atau pembatas bahasa, itu bakal lebih susah lagi. Orang yang bisa survive di luar negeri adalah selain yang Inggrisnya bagus atau bisa, yang paling penting adalah orang yang bisa menghadapi apa yang menjadi hambatan gitu. Jadi yang mentalnya kuat, makanya biasanya kalau anak OSIS itu dia tuh bakal lebih aktif, lebih bisa buat ngomong di depan banyak orang, lebih organisasinya lebih jalan lah gitu. Karena pada akhirnya di sana juga kita bakal ketemu sama kayak ikatan mahasiswa gitu kan. Atau kayak ikatan muslim misalkan karena kita muslim, atau ikatan-ikatan yang lain, student count fasilitas mahasiswa segala macem. Itu kita bakal butuh skill itu. Nah selain itu prestasi itu penting banget. Karena di personal achievement kita harus paling nggak menyebutkan. Jadi salah satu persyaratan beasiswa Garuda itu adalah kita punya prestasi yang terkurasi oleh Puspresnas. Jadi kalau misalkan satu itu nggak ada, itu gugur, kita nggak bakal lolos. Buat dikurasi itu seperti apa? Kalau misalkan kamu ikut lomba yang dari Puspresnas, let's say OSN, O2SN, NSDC, LDBI, apalagi FLS 3N, Fiksi, Velsi, itu semuanya kalian bakal langsung bisa daftar ke beasiswa Garuda. Meskipun di tingkat, minimal nasional. Tapi ya nggak apa-apa, kayak maksudnya setidaknya ada yang provinsi gitu. Kan kita nggak tahu seperti apa. Karena kemarin tuh ternyata teman-temanku yang nggak ada prestasi itu, mereka masih bisa daftar kok.
meskipun nggak terkurasi, tapi kan nggak tahu ntar pada akhirnya seleksinya seperti apa kan, bisa aja kan gugur gitu. Tapi ya udah, kayak itu bukan berarti bakal menghindar apa ya, kayak bakal menghalangi kamu dari daftar ke beasiswanya kan. Kalau misalkan memang bisa ya daftar aja. Dan itu tuh nggak harus yang kayak lomba puskesmas doang, bisa lomba lain, misalkan lomba-lomba kayak apa ya, kayak dari univ. Aku biasanya ikut UGM, UI, TB, aku rutin. Itu nanti dikurasiin aja ke puskesmas. Nanti bakal dapet status apakah dia prestasinya baik, apakah dia prestasinya kurang, cukup, segala macam gitu. Itu aku bakal bisa buat apa ya, kayak daftar gitu. Itu di personal achievement itu penting. Dan nanti rencana kontribusi masa mendatang kamu harus bisa menjelaskan apa yang bakal kamu lakukan buat Indonesia. Itu buat Garuda, karena dia terikat sama LPDP. Tahu kan LPDP yang kemarin ada kasus itu? Ya itu yang harus dihindari. Jadi ketika kita memang nanti dapat beasiswa itu ya jangan sampai kayak, nggak apa-apa sih sebenarnya kabur. Maksudnya gimana ya, kayak kaburnya itu dalam artian setelah kita sudah memberikan kontribusi gitu ya, sudah selesai masa studinya. Ya nanti kamu mau ke luar negeri ya nggak apa-apa, kan terserah kamu gitu kan. Tapi yang harus diperhatikan adalah kita ada komitmen, kita tanda tangan di situ. Kita harus menyelesaikan masa kontribusi sekian tahun. Ya lakukan gitu. Jangan sampai kita bangga ketika kayak anak kita dapat kewarganegaraan lain gitu. Ya karena mau gimana pun uang pajak orang-orang loh yang buat bayarin kita ke luar negeri gitu. Dan itu tuh gak murah teman-teman. Jadi kayak banyak. Dan memang itu harus dipertimbangkan ketika kamu mau memilih apakah beasiswa pemerintah atau beasiswa luar negeri gitu. Kalau pemerintah itu sama pendukungnya itu kemarin ada kayak surat keterangan sehat jasmani rohani sama bebas narkoba. Gak ada narkoba kan di sini? Udah. Pokoknya itu 3 itu. Habis itu ada juga slip gaji orang tua, slip rekening tabungan, mutasi rekening. Habis itu sama rekening listrik rumah. Lalu ada paspor, bukti prestasi, rekomendasi kepala sekolah, terus surat yang menyatakan kalau kamu, satu lagi, Garuda itu kita harus eligible teman-teman, harus masuk ke eligible. Jadi buat yang mikir kalau misalkan mau keluar negeri itu nggak butuh nilai, big lie, itu sangat-sangat salah. Karena ternyata memang dari Univnya pun dia mensyaratkan untuk nilai segini, dari beasiswanya dari dalam negeri dia minta buat eligible. Jadi kita harus paling nggak 40% teratas dari sekolah gitu kan. Itu dia. Jadi ntar sekolah tuh harus bikin ranking. Dari paralel 1 sampai paralel bawah banget, itu semua harus di ranking. Jadi ntar kita melampirkan itu. Lumayan banyak kan, makanya kita harus mempersiapkan itu jauh-jauh sebelum deadline gitu. Makanya penting untuk research. Kalau buat pemerintah yang luar negeri, aku bakal bilang persyaratannya lebih mudah. Karena dia tuh lebih nanti ke apakah kamu tuh kayak istilahnya cocok gak sih buat jadi kandidatnya gitu. Jadi ntar yang dilihat tuh kayak lebih ke prestasi kamu, habis itu kayak skor kamu, lalu apakah kamu cocok buat di universitasnya. Ntar baru mereka tuh bakal ada wawancara lagi, biasanya normalnya seperti itu. Jadi mereka tuh secara dokumen lebih gampang, tapi secara persaingan itu sangat-sangat tinggi kalau di beasiswa yang pemerintah luar negeri gitu. Jadi lebih gampang buat dalam negeri. Tapi kurang lebih dokumennya sih sama seperti mendaftar ke univ ya. Cuman bedanya kayak mungkin nanti bakal ditambahin kayak rekening-rekening aja gitu, kayak yang berkaitan dengan dana. Karena kayak kadang tuh ada beasiswa yang kira-kira orang ini tuh kalau misalkan ntar beasiswanya rada telat bisa bayar gak ya gitu. Kan itu bisa aja kan. Karena ada kasus lah seperti itu biasanya. Udah sih itu aja, menjawab kan pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan dari kelas 11B. Saya ingin bertanya, sebenarnya apa yang dicari dari kuliah di luar negeri ini? Terutama di negara yang basicnya English ya. Apakah itu environment-nya atau networking-nya mungkin yang dicari ke depannya? Dan dan untuk pemberkasannya itu kira-kira membutuhkan uang berapa ya? Mungkin ada terjemahan ke bahasa yang ditentukan gitu. Ya, itu dari saya, terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Apa sih yang dicari dari luar negeri? Sebenarnya aku ada slide-nya sih. Jadi pertama, di luar negeri itu lingkungannya jauh lebih advance daripada kita ya.
Bukan berarti kita nggak boleh belajar di Indonesia. Belajar di Indonesia di UI terutama, UI, UGM, ITB. Semua universitas yang bagus itu buat masuk kerja itu sangat-sangat mudah di Indonesia. Kenapa gitu? Karena alumninya itu udah bagus. Bahkan ada orang yang bilang ketika dari luar negeri masuk ke Indo tuh bakal lebih susah kalau misalkan kita nggak punya kenalan sama sekali. Ya memang seperti itu kenyataannya. Kita harus lebih kerja keras gitu. Tapi kan yang kita cari itu bukan cuma itu. Mungkin prospek kerja, iya. Tapi kan bukan berarti kita nggak bakal dapat kerja kan. Pada akhirnya ya alumni LPDP juga sukses gitu kan. Banyak yang jadi kementerian segala macam gitu-gitu. Yang dicari di luar negeri itu selain itu apa sih? Yang penting banget adalah kalian harus tahu di luar negeri itu akses riset itu sangat-sangat luar biasa. Jadi aku pernah, kayak ada project gitu. Aku cari obat TBC tapi dari daun cabai. Nah, mentorku dari Korea. Terus dia bilang gini, di sana tuh ribet banget ya, mau lab aja kamu harus ke Jakarta. Dari Serpong ke Jakarta kan 1,5 jam. Kalau misalkan kita naik transportasi umum 2 jam gitu, 3 jam. Itu lama banget teman-teman, itu capek banget kayak tiap hari tuh aku harus bolak-balik, aku harus bangun jam 5 pagi buat kayak dapat KRL yang desak-desakan. Terus aku baru nyampe labnya dan itu pun aku harus appointment dulu, nggak yang sebebas itu buat dapat izin buat pakai labnya. Dan ketika aku masuk labnya pun itu tuh bukan yang kayak banyak itu alat-alatnya. Kakaknya tuh kaget, loh nggak ada yang ini alatnya. Aku harus ganti lab lagi, aku harus cari lagi, di luar lagi, keluar biaya lagi. Sekitar ada 1 juta kayak habis deh pas itu deh, cuma buat nulis itu doang. Jadi makanya kayak akses di sana tuh sangat-sangat mudah. Kenapa gitu? Karena mentorku bilang kayak gini. Di sini tuh kalau kamu mau tesis, kamu tuh dapat 1 lab sendiri. Satu bener-bener kayak 1 alat gitu. Buat bikin apapun itulah kayak yang kamu butuhkan. Misalnya kayak kamu butuhnya di mechanical engineering, ya kamu bakal dapat lab mechanical engineering dan itu kayak ada namamu di situ. Kamu tinggal memakai kapanpun kamu butuh. Tapi kalau untuk S1 mungkin masih kayak bareng-bareng kali ya. Cuman kalau udah S2, udah doktoral, magister segala macam itu mereka punya masing-masing. Dan itu yang kita nggak punya di Indonesia. Itu secara akademik. Lalu kulturnya, ini aku mungkin bukan orang yang paling mumpuni buat jawab ini ya, karena aku belum kuliah di sana juga. Tapi yang aku tahu adalah karena aku sering bertemu dengan representatifnya, karena aku sering banget ketemu sama mahasiswanya bahkan, karena kan banyak yang ke sekolah gitu kan. Aku tuh selalu amazed sama cara mereka tuh berbicara, cara mereka tuh berkomunikasi, cara mereka berpikir, cara mereka menyesuaikan dengan teknologi dan masyarakat yang kayak berkembangnya tuh cepet banget gitu loh. Mereka tuh tahu how to picturize a thing in a bigger point of view. Misalkan orang mikir tuh sesimpel kayak ada sampah, gue harus ngapain sampahnya? Enggak, mereka tuh langsung kepikiran gimana caranya gue bisa masuk ke pemerintahan buat bikin masalah sampah ini berkurang. Berbeda banget kan, makanya itu gimana caranya research mereka juga tuh sangat-sangat bukan yang kayak template kayak di Indonesia. Mungkin ada yang ini bukan underestimate, tapi mungkin karena keterbatasan alat pada akhirnya beberapa kandidat yang mau skripsi gitu-gitu mungkin researchnya tuh kurang maksimal. Kalau di sana enggak, benar-benar all out, semuanya harus baru. Jadi kayak memang secara meskipun nggak diwajibkan skripsi, tapi kalau misalkan mereka mau bikin publication itu pasti bakal sangat bagus gitu, karena standarnya sangat tinggi. Habis itu mereka dapat research fasilitasinya lebih bagus, fundingnya pun ada gitu. Jadi mereka bakal lebih bagus di situ. Lalu apalagi ya? Mungkin networking iya sih. Tapi networking itu jangan disamakan kayak networking kalau di Indonesia. Beda lagi. Makanya banyak orang, ini sebenarnya kayak dilema ya teman-teman. Kayak apakah bakal ngelanjutin di luar negeri atau di Indonesia? Itu sebenarnya kayak dilemanya adalah kalau misalkan kita kuliah di luar negeri, networking kita di Indonesia tuh kurang, ya nggak sih? Kita nggak punya teman buat masuk ke dunia kerja. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kan kita bisa lakukan itu ketika kita udah lulus dari luar negeri. Ya nggak sih? Kayak kita tinggal ya masukin aja CV kita. Kita lolos, kita alumni universitas ini, bla bla bla. Kan kita mencari pengalaman dari situ kan. Kalau misalkan kita memang networkingnya fokus dari dalam negeri banget, emang kita mau ngapain? Mau cari orang dalam? Kan nggak juga kan. Pada akhirnya yang dilihat adalah kualitas kita. Ketika kita udah keluar negeri, berarti kita punya spesifikasi yang lebih tinggi. Dan jangan salah, beasiswa ke luar negeri itu dia bukan yang kayak, oh kamu pinter, kamu lolos, enggak. Terutama kalau beasiswa pemerintah Indonesia ya, dicari gapnya. Kenapa sih kok penting banget buat ke luar negeri? Dan itu harus disertakan di esai.
Kalau aku, karena background aku adalah research di molecular biology ya, biologi molekuler, itu aku bilang di essay aku bahkan buat nge-lab di sini aja tuh harus ke Jakarta karena di Tangsel nggak ada, di Serpong nggak ada, di Puspitek itu yang katanya digadang-gadang pusat memang nuklir sih ya. Tapi kan kayak maksudnya setidaknya harusnya di lingkungan yang nukliran itu ada fasilitas riset gitu kan, dan ternyata nggak ada. Aku aja di Indonesia tuh kayak gini loh. Gimana caranya biar aku tuh di luar negeri tuh bisa fasilitasnya lebih bagus. Dan kenapa itu tuh penting banget? Ya karena aku bilang, aku butuh riset lebih dalam buat bikin sesuatu ke Indonesia. Aku bilang di Indonesia, ntar setelah aku dapat fasilitas tersebut, aku bakal pakai Indonesia buat apa. Itu penting juga. Jadi memang harus dilihat gapnya. Kenapa kok kita mau keluar negeri sih? Bukan yang kayak, aku pantas keluar negeri. Enggak. Tapi kenapa aku harus keluar negeri dan apa yang bakal luar negeri provide untuk aku. Apa yang kampus luar negeri itu bakal berikan fasilitasnya untuk aku yang tidak ada di Indonesia. Kalau misalkan di Indonesia ya gampang. Kan misalnya kayak, pernah mikir gak sih kenapa Soshum itu kemarin sempet kayak ada polemik Saintek sama Soshum itu kalau diprioritaskan Saintek. Gampangnya gini, Soshum itu di Indonesia bakal lebih grounded, ya gak sih? Kita kan membahas manusia. Manusia yang kita hadapi adalah orang-orang sekitar kita, ya gak sih? Karena kasusnya itu adalah yang aku tahu sebelum-sebelumnya mereka itu banyak meloloskan ke jurusan yang sebenarnya tuh di Indonesia tuh bisa. Kayak humanities itu bisa kan, tapi Soshum yang memang butuh di luar negeri itu masih dibiayai negara. Contohnya apa? Hukum. Contohnya apa lagi? Bisnis, ekonomi, politik itu masih dibiayai sama negara. Jadi ada listnya, kalau di Garuda itu dia ada listnya apa saja yang dibiayai gitu. Kalau yang masih perlu di luar negeri karena memang ada gapnya di situ, ada apa namanya kayak yang kosong ya, kayak yang harus dipelajari di luar negeri, pemerintah bakal membiayai gitu. Jadi pada intinya yang bakal kita dapatkan adalah yang tidak ada di Indonesia. Kalau misalkan di Indonesia dapat segini, di luar negeri bisa dapat segini gitu. Nah, buat menjawab pertanyaan yang kira-kira habis berapa sih buat dokumen dan segala macam gitu. Ini mungkin aku nggak bisa kasih exact angkanya ya, tapi mungkin kayak aku kasih gambaran aja. IELTS itu kan 3,5, tapi itu yang sangat krusial. Maksudnya kayak itu yang wajib banget itu IELTS. Atau TOEFL itu 2,7 sekarang segitu, karena itu yang memang buat, jadi beda teman-teman, ada TOEFL dan IELTS untuk kerja sama TOEFL dan IELTS untuk sekolah, untuk akademik, itu berbeda. Standarnya juga beda, soalnya beda, dan biayanya pun beda. Tapi ya nggak apa-apa, kalau misalkan memang kita mau mendapatkan akses ke pendidikan lebih baik, it's a trade-off that we should do gitu. Lalu habis itu ada SAT, kalau aku kebetulan kemarin kena charge di 1,8 per tes, itu SAT. Baru ntar di application fee. Nah ini agak unik ya. Jadi ada namanya agen. Kalau misalnya di sini kan kayak agen tiket bus di terminal gitu kan. Ini persis kayak gini sebenarnya, tapi buat ke luar negeri. Jadi dia itu terutama buat ke Australia sama ke UK. Australia sama ke UK, aku total habis berapa coba tebak? Buat daftarnya ya? 500.000. Segitu doang. Karena di Australia itu dia gratis. Jadi mereka itu menyediakan namanya V-Waiver. Aku pakai, ini bukan promosi ya, cuman kalau misalkan mau cari boleh, namanya Icon Education. Itu kakaknya baik banget, kayak brandnya tiap hari itu aku selalu ditanyain kayak kamu mau daftar apa gitu. Jadi kayak dia selalu update kayak pendaftaran aku sudah jauh apa. Jadi benar-benar dari awal itu pertama kita kan harus melampirkan IELTS-nya. Itu kita dokumennya harus kasih ke mereka yang handle. Nanti mereka yang bakal daftarin ke kita. Jadi mereka yang bakal urusan sama UNIF-nya, mereka yang bakal minta kode wave-nya berapa. Nanti kita tuh bakal dikasih notification, ini sudah selesai pendaftarannya. Tinggal nunggu decision letternya keluar, tinggal nunggu hasilnya keluar. Simpel itu buat Australia. Kalau UK beda lagi. Kalau UK itu kita masih kena charge, dia nggak menyediakan V-Waiver, tapi 500.000 itu untuk 5 universitas berbeda. Kebetulan aku kan daftar di Edinburgh, Manchester, Leeds, Kings sama Sussex. Nah itu aku nggak dapat di Kings karena aku nggak A level. Mereka ternyata minta A level banget gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Berarti aku masih dapat 4 ini kan. Dan itu maksudnya kayak 400.000 buat 4 univ. SNBT aja 200.000 teman-temannya nggak sih? Kayak maksudnya buat yang belum garansi dapat gitu. Jadi kalau buat 2 negara itu sangat-sangat affordable. Nah persis sama kayak yang agen di Australia itu namanya IDP. Ntar bisa dicek juga di di PPT yang bakal di-share. Itu ada namanya IDP. Dia tuh bakal memberikan kita fasilitas buat didaftarkan.
Jadi mereka yang bakal mendaftarkan dari awal sampai akhir. Kecuali personal statement sama motivation letter, itu kita semua yang harus tulis. Tapi ya nggak banyak. Ke UK itu sekitar 300.000 kata lah paling maksimal gitu. Jadi memang nggak terlalu banyak. Kalau buat ke Kanada memang agak pricey. Aku habis sekitar 2,7 maksudnya. Tapi itu buat 3 univ berbeda. Jadi ya lumayan lah. Kalau buat US ini menurut aku penting buat kita ketahuin. US itu dia menyediakan fee waiver untuk orang yang dari kota kecil. Contohnya apa? Kebumen, ya nggak sih? Gak apa kita mencoba aja dulu. Ntar baru sisanya safety school, kayak Purdue. Nanti kalian bisa cari aja kayak di univ-univ Amerika itu kira-kira yang bagus apa. Nah kalau buat sisanya sih, aku kurang tahu ya. Mungkin nanti bisa cari aja kira-kira berapa pendaftarannya. Tapi kalau buat dokumen yang pentingnya dulu itu paling itu aja. IELTS doang sih sebenarnya yang penting banget ya. Itu 3,5, udah itu doang. Jadi kalau misalkan udah punya IELTS, sudah punya SAT pun buat Garuda ya. Oh ya, aku lupa ngomong. Garuda itu dia tuh nggak harus SAT. Jadi bisa pakai namanya tes bakat skolastik. Jadi kita ntar kayak bakal dikasih tes gratis sama kementerian. Kita tinggal jawab. Udah segampang itu. Jadi kayak bukan yang harus keluar biaya segala macam. Dan pendaftarannya gratis. Jadi jangan sampai kamu ngira kayak pendaftaran beasiswa di Indonesia tuh bayar gitu. Enggak, benar-benar gratis. Tapi memang syaratnya yang berat. IELTS-nya harus 6,5. Itu nggak mudah. SAT-nya mungkin bisa ya. Lalu yang paling berat itu adalah di prestasinya. Itu harus terkurasi puskesmas. Tapi ya nggak apa-apa, kan masih ada waktu. Kelas 10, kelas 11 masih ada waktu lah buat mengejar itu semua. Gitu. Apalagi yang belum gue jawab ya? Oke, sip. Oh iya, aduh aku hampir lupa. Itu tuh jatuhnya apa ya namanya? Kayak sworn. Dia tuh penerjemah tersumpah. Itu sebenarnya nggak usah. Jadi penerjemah tersumpah itu dibutuhkan ketika kita harus dokumen asli yang ditranslatekan ke bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan ternyata dokumennya, kan kita paling butuhnya apa sih yang ditranslatein? Akte kelahiran. Udah ada Inggrisnya. Ya kan nggak perlu. Habis itu rapot itu bisa pakai sworn. Temen aku kena biaya 3 juta. Tapi itu nggak penting. Tinggal minta ke sekolah aja. Tolong ke TU lah, ke siapa itu, minta buat dibikinkan transkrip dari semester 1 sampai semester 6. Jadi ntar biasanya itu buat mendaftar, itu kita butuh melampirkan rapot yang asli, yang masih Indonesia, dan sama yang sudah diterjemahkan. Jadi kalau misalkan kita udah memenuhi 2 itu, kita nggak usah pakai penerjemah tersumpah. Tapi nanti bukan menutup kemungkinan tiba-tiba ketika kita mau masuk univnya, mereka minta dokumen asli yang diterjemahkan. Misalkan kayak kakak, kan belum ada Inggrisnya kalau nggak salah ya, itu harus diterjemahkan ya nggak apa-apa. Tapi itu satu dokumen itu setahu aku seperlembarnya di bawah 100 gitu. Jadi kayak masih yang oke gitu. Kalau rapot kan mungkin 3 juta karena satu rapot tuh 30 halaman ada kali ya, kayak banyak gitu. Jadi makanya dapetnya segitu. Dan itu memang saat itu salah satu faktornya adalah dia butuh agak cepet-cepet, makanya sampai 3 juta. Jadi memang beda. Makanya aku tekenin lagi, jangan mepet hari H. Kalau udah mepet hari H, ya udah keteran gitu. Jadi harus memang cukup gitu. Jadi intinya kalau buat sworn itu nggak wajib, kalau bisa minta official dari sekolah. Tapi harus ada stempel cap basah, tanda tangan, tamat, sama stempel sekolah. Udah sih itu aja. Ada lagi? Oke, semoga menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Afriana Pratama and I'm from 11F1. I have 3 questions for you. Ada 3 pertanyaan. The first is, apakah ada recommended channel YouTube atau aplikasi untuk belajar bahasa Inggris? Kan kakak mention belajar bahasa Inggrisnya itu nggak les, jadi otodidak kan. Terus the second is, di antara speaking, listening, writing, dan speaking, which one is the most difficult? Mana yang paling susah menurut kakak? Terus yang ketiga itu pertanyaan random sih. Kakak itu Swifties ya, soalnya tadi mention Taylor Swift, jadi gitu. Udah itu aja. Oke. Thank you. Aduh sampai lupa ya tadi pertanyaan apa aja ya. Pertama channel ya. Aku jujur aku jarang banget nonton YouTube sekarang. Aku sekarang jarang banget nonton YouTube ya.
Tapi aku tuh biasanya gini, kalau misalkan aku mau makan, aku tuh nonton series. Ya udah aku nonton series yang paling aku suka gitu. Aku nonton di Netflix biasanya yang memang bukan karena aku pengen belajar Inggris, tapi memang aku masuk ke humornya itu humor yang pakai bahasa Inggris kebetulan gitu ya. Maksudnya yang series itu pakai bahasa Inggris. Tapi kan gak menutup kemungkinan aku bakal nonton series lain yang kayak aku nonton apa sih namanya yang kemarin itu yang baru keluar itu yang Manhattan bukan. Ratu-Ratu Queens. Nonton nggak? Ali and Ratu-Ratu Queens. Aku juga nonton itu. Tapi kan kayak di setelah itu kan masih ada kayak kecakapan Inggris gitu kan. Jadi aku biasanya tuh nonton yang kayak gitu. Jadi kayak favorite aku tuh ada Never Have I Ever, aku nonton. Lalu ada juga kalau movie yang agak susah mungkin bisa nonton ini. Apa namanya? Dead Poets Society. Itu susah Inggrisnya. Aku bahkan aku tuh pakai itu buat belajar sama teman aku yang Inggrisnya kurang dan ternyata aku juga masih nggak ngerti artinya apa gitu. Jadi aku harus kayak cari dulu artinya apa di Google. Itu kalau rekomendasi channel dari aku, tapi aku Netflix ya. Kalau misalkan mau channel YouTube, mungkin apapun itu sebenarnya bisa sih. Cari aja kayak IELTS Band 9 Sample. Kita masih mending orang Indonesia tuh kita dapat, kalau nggak salah itu kita termasuk salah satu yang lidahnya itu gampang menyesuaikan sama bahasa asing. Kalau orang India kan kayak let me order you chicken butter gitu kan, kayak masih kerasa banget kan. Kalau kita udah nggak seperti itu, kayak let me order you some chicken butter, and ya udah kayak it's such a privilege gitu kan for us to begin with. Lalu yang kedua apa tadi? Oh, yang paling susah IELTS. My lowest score was writing. Ya, because I didn't write a lot di saat itu Oktober, dan aku belum banyak membuat esai dan aku sangat-sangat struggle untuk. Jadi here's the fun fact. H-1 aku login, aku baru tahu section pertama yang isinya tuh instruksi. Jadi kayak biasanya kayak dikasih grafik, dikasih atau enggak kayak cycle gitu. Aku tuh belajarnya sejauh itu cuma nemu grafik. Jadi kayak kebayang gak sih aku cuma belajar kosakata kayak menaik, meningkat, menurun tajam, atau kayak cenderung stabil. Pas H-1 aku dapat info kalau misalkan itu bisa cycle, bisa map, bisa diagram, bisa pie chart, bisa semuanya tuh ada kemungkinan keluar gitu. Dan pas di hari H aku keluar pie chart. Aku nggak tahu apapun itu, kosakatanya aku nggak tahu. Aku cuma pakai yang aku sudah tahu di kepalaku. Dan itu sangat-sangat gak efisien. Barulah di section kedua aku bisa menjelaskan, tapi itu pun bukan yang lancar banget. Jadi kayak aku masih inget banget saat itu kalau misalkan disuruh ngulang kayaknya aku bisa lebih baik gitu loh intinya. Tapi kayak intinya pasti aku dapat pretty decent lah, cuman bukannya bagus-bagus banget. Jadi menurut aku tuh writing paling susah karena speaking aku bisa belajar dengan orang, listening sama reading itu bisa belajar pakai web yang ini, yang IELTS training online. Itu sangat-sangat membantu. Jadi ntar ada bahkan kayak 40 sampel question yang bisa kalian pakai dan itu gratis dan kalian bisa lihat salahnya di mana, kelemahan kalian di mana gitu. Makanya aku di 2 itu sangat tinggi gitu. Jadi ya menurut aku paling susah di writing. Terus ketiga ya aku Swifties. Tapi ya udah kayak I think it's aside from everything, she helps me a lot to motivate me. I think it's pretty important for us to have a role model ya di kehidupan kita. Capek nggak sih guys kalau misalnya kayak kita hidup tapi cuma kayak belajar terus gitu kayak, atau ya udah kayak hidup tuh lempeng aja gitu. Aku nggak bisa yang kayak gitu. Aku harus kayak punya motivasi. Kalau Taylor Swift aku pakai motivasinya karena she goes to NYU, therefore I should be able to do the same as her gitu kan. Aku harus bisa masuk NYU. Ya kalau misalkan aku bisa masuk, ntar aku bakal pamer aja dong kayak gue sekampus sama Taylor Swift nih gitu. Bangga nggak sih? Nah itu makanya harus positif itu di situ. Dan selain itu aku juga pakai beliau untuk belajar bahasa Inggrisnya. Makanya itu kayak aku pakai lagunya buat belajar. Tadi aku gak cuma Swifties loh ya, aku juga mendengarkan musik yang lain juga. Kayak maksudnya musik-musik lain aku juga mengapresiasi dan menurut aku bentuk karya seni itu harus diapresiasi seperti itu. Tapi ya udah kayak menurut aku mau siapapun role modelnya. Misalkan kalian suka nonton Jujutsu Kaisen, ya udah nonton aja, nggak apa-apa. Pakailah itu buat
mengembangkan bahasa. Kan gak harus Inggris, bisa aja Jepang, ya gak sih? Banyak teman-teman aku yang bisa bahasa Jepang karena nonton anime. Ya memang seperti itu, namanya hidup, jadi harus itu yang di belakang tuh. Ya memang seperti itu, kalau misalnya kita ada interest ke hal-hal yang entertainment, pakailah semaksimal mungkin untuk jadi motivasi buat kita. Gitu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Cukup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya aktif kepada Kak Rizky. Kak Rizky juga terima kasih sudah menjawab. Ya sama-sama. Dan terakhir nih Kak, pertanyaan yang terakhir. Bukan pertanyaan sih, ini adalah satu pesan untuk teman-teman yang ada di sini dan mungkin yang di rumah yang punya mimpi kuliah di luar negeri tapi masih ragu untuk memulai Kak, bisa kata-katanya. Terima kasih. Satu aja ya. Boleh satu, lebih juga tidak apa-apa. Template sih paling ya. Jangan takut buat mencoba. Kalau misalkan kita udah takut, nggak bakal bisa maju gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada kemauan, lakukan. Jangan sampai nunggu atau takut atau malu. Itu budaya yang harus dihapuskan. Kita malu ketika apa sih? Ketika kita salah. Emang daftar ke luar negeri salah? Enggak, ya kan? Jadi kalau misalkan kita memang mau apapun itu, motivasi terbesarnya harus dari diri sendiri. Kita maunya apa? Kenapa kita kok merasa kita harus itu gitu? Jadi pada akhirnya pokoknya kalau misalkan kita memang ada motivasi, ya lakukan. Selama itu baik gitu ya. Jadi kalau misalkan konteksnya ke luar negeri, ya daftar aja. Kalau misal mampu, syaratnya cukup, go for it. Dan jangan lupa motivasi teman-teman juga. Pokoknya gimana caranya biar teman-teman yang lainnya itu bisa kena manfaat kita juga. Karena mau gimana pun kita gimana ya, kayak di satu lingkungan itu kita nggak bisa kayak cuma kita doang yang merasakan manfaatnya. Kita harus bagi-bagi ke orang juga. Aku bisa bahasa Inggris di sekolah pun aku memberikan istilahnya kayak tutor tiap malam ke teman-teman aku yang memang butuh IELTS speaking. Aku bener-bener drill mereka tiap hari. Pokoknya gimana caranya biar mereka bisa jawab efisien dan itu waktunya pun lama. Tapi nggak apa-apa. 20 menit, 30 menit yang aku sisihkan untuk mereka itu bakal balik ke aku kok. Aku bakal bisa ngomong secara lebih lancar lagi karena aku mengajari teman-teman aku. Jadi prinsipnya buat yang udah bisa, ajarin yang belum bisa. Kalau udah yang belum bisa, jangan malu. Kayak tadi aku udah bilang, jangan malu untuk minta ajarin ke yang udah bisa. Nanti bareng-bareng kita bisa bikin lingkungan yang bakal mendorong satu sama lain buat masuk ke luar negeri. Gitu. Udah sih itu aja. Wah, dari obrolan hari ini kita belajar banyak banget ya teman-teman, bahwa setiap pencapaian besar pasti melalui proses yang panjang, butuh usaha dan juga membutuhkan konsistensi. Dan buat teman-teman di sini juga jangan lupa untuk terus mencoba, jangan takut untuk mencoba. Baik, karena waktu ini juga sudah mulai siang, sesi sharing kita hari ini kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada Kak Rizky atas ilmu dan inspirasinya hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memotivasikan kita semua untuk berani mimpi yang lebih besar. Dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan di platform YouTube kami, terus semangat dalam mengejar mimpi kalian. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngobrol lebih lanjut boleh hubungi lewat Instagram ya Kak? Apa? Boleh Instagram aja. Oke. RIZKY Alifian. Boleh nanti bertanya apapun di situ. Double underscore. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Mungkin foto dulu ya Mbak. Oke teman-teman boleh berdiri dulu.